Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 466. Setelah mengamati sebentar, mereka meninggalkan Sekte Tianyun dan pergi ke Sekte Pedang Sihir. Kekuatan Sekte Pedang Sihir mirip dengan Sekte Tianyun. Ada juga leluhur tua Raja Wu dan Yizong. Situasinya mirip dengan Sekte Tianyun. Atas dan ke bawah klan, di atas Wuzong, termasuk leluhur Raja Wu, semuanya menghilang, dan tidak ada mayat yang ditemukan. Jejak yang tertinggal di tempat kejadian mirip dengan Tianyunzong. Suzong dan yang lainnya mengerutkan kening. Ada yang aneh dengan situasi ini. Di sisi lain, mungkin ada lebih dari dua Raja Wu yang kuat, kita harus berhati-hati. Su Chongshen berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia memandang pria botak itu dan bertanya, Kakak Wang, apa yang kamu temukan setelah menyelidiki selama beberapa hari? Ya, tentu saja, dan kami sudah tahu apa yang akan dilakukan pihak lain selanjutnya. Pria botak itu tersenyum. Apa, itu luar biasa. Suzong, Huang Jing, dan yang lainnya sangat gembira. Menurut dugaanku, dalam beberapa hari, target pihak lain selanjutnya adalah Aula Singa Hitam. Aula Singa Hitam adalah klan dengan kekuatan yang sama dengan Sekte Tianyun dan Sekte Pedang Sihir. Hanya ada satu penguasa Raja Wu. Kita hanya harus menunggu dan menunggu satu sama lain untuk melakukan sesuatu. Setelah pihak lain mendapatkannya, kita akan mengikuti dan menemukan sarang satu sama lain dan membunuh mereka semua dalam satu pot. Jalan pria botak. Kakak Wang benar-benar ide yang bagus. Ayo lakukan tanpa penundaan. Kami akan segera berangkat dan menyergap di sekitar Aula Singa Hitam, menunggu pihak lain menggigit. Su Zongdao. Segera, barisan 6 orang, menuju Aula Singa Hitam. Balai Singa Hitam, di pegunungan besar, dari jauh, gunung itu seperti singa yang ganas. Di pegunungan, ada singa yang mengaum, gemetar sejauh puluhan mil. 6 orang di pegunungan Singa Hitam, untuk menemukan persembunyian lembah tersembunyi, diam-diam menunggu. Luming duduk bersila di mahkota pohon besar. Dengan bantuan dahan dan dedaunan, Luming menyembunyikan bentuk tubuhnya dan menahan nafasnya, seperti sepotong kayu mati. Luming meninggalkan jejak pikiran untuk mengamati sekeliling, dan kebanyakan dari mereka tenggelam ke lautan pengetahuan dan memahami konsep artistik guntur. Dia tidak berani terlalu dekat dengan Lei Ding, karena semakin dekat dia, semakin kuat mood Lei, tetapi semakin banyak tekanan yang dia alami. Itu sangat berbahaya. Jika tidak, dia akan mematahkan pikirannya dan mengusirnya dari akalnya. Dengan cara ini, 1 hari berlalu dan tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, larut malam. Terisak. Tiba-tiba, ada hembusan angin mendung antara langit dan bumi. Yang akan datang. Pria botak itu menunjuk ke langit, dengan cara yang bersemangat, tentu saja tekanan suaranya sangat rendah, hanya beberapa dari mereka yang bisa mendengar. Kerumunan melihat ke langit. Di kejauhan, awan gelap melayang ke sisi ini. Di awan gelap, ada bayangan gelap. Apa yang ada di awan gelap, itu tidak seperti sosok manusia. Huang Jingdao. Awan itu, sangat cepat, dalam sekejap mata ke pegunungan Singa Hitam. Diam, jika bukan karena kultivasi mendalam mereka, mereka tidak akan menemukannya. Di langit di atas pegunungan Singa Hitam, awan gelap akhirnya menyebar, memperlihatkan benda-benda di dalamnya. Apakah ini? Murid semua orang tiba-tiba menyusut. Di awan gelap, ada 3 peti mati, 3 peti mati besar. Setiap peti mati, setidaknya sepanjang 100 meter, gelap, tergantung di udara, sangat mudah ditembus. Sua. 3 peti mati Sua, menuju ke dalaman pegunungan Singa Hitam. Segera setelah. Siapa ini? Di pegunungan Singa Hitam, terdengar raungan amarah. Kemudian, seekor singa hitam besar muncul di langit. Tapi saat berikutnya, beberapa rantai besi hitam terbang keluar, menembus kehampaan, dan menjerat singa hitam itu. Beberapa bayangan hitam muncul, tetapi saat berikutnya, mereka menghilang lagi. Ledakan, ledakan. Jauh di dalam pegunungan, terdengar suara gemuruh yang besar, dan seluruh gunung berguncang. Sepertinya ada master hebat yang bertarung. Namun segera, gerakan itu menghilang, seluruh gunung menjadi sunyi, bahkan raungan monster-monster itu menghilang. Sua, Sua. Saat berikutnya, 3 peti mati besar meledak dari langit, terbang keluar dari pegunungan Singa Hitam, dan terbang ke utara. Saat ini, Gunung Singa Hitam, baru saja terdengar suara berisik. Sisu sudah pergi. Tuanku sudah pergi. Nenek moyang tua berperang besar dengan orang-orang dan menghilang. Di pegunungan Singa Hitam, terdengar lolongan. Ayo, mari kita ikuti. Mata Sucong berkilat dan berbisik. Mereka mengangguk dan naik ke langit. Mereka bergegas ke awan dan menutupi diri mereka dengan awan, dan mengejar ketiga peti mati itu.
Sepanjang jalan ke utara, kami terbang sekitar 200.000 mil, dan memasuki gunung yang sangat sunyi. Gunung ini tidak terbatas dan tidak berpenghuni, dan bahkan tidak banyak monster dan binatang buas. Apalagi semakin dalam, semakin sunyi, bahkan sunyi senyap. Di bumi, secara bertahap tersingkap beberapa tulang putih. Kamu bahkan dapat melihat beberapa baju besi yang rusak. Di sini, ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, ini seharusnya menjadi medan perang, penuh dengan yin dan roh jahat. Pria botak itu mengerutkan kening. Di depan aku, ada gurun. Di gurun, ada kabut merah gelap. Angin bertiup, dan rembesan tidak ada bandingannya. Wah, wah. 3 peti mati terbang langsung ke gurun dan menghilang. Kerumunan merenung sejenak dan mengejarnya secara langsung. Begitu mereka masuk, mereka semua menggigil, karena angin di gurun sangat dingin sehingga mereka tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Kerumunan mengumpulkan napas mereka dan menahan napas. Kaki mereka tidak menempati tanah. Mereka terbang di gurun dan melihat sekeliling. Kamu lihat, ada begitu banyak peti mati. Huang Jing tiba-tiba berseru dengan suara rendah, suaranya bergetar. Luming melihat sekeliling dan melihat ada deretan peti mati di gurun. Peti mati ini berukuran sama seperti biasanya, gelap dan mengerikan. Sekilas jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Wajah orang-orang sedikit bermartabat, dan mereka melanjutkan. Segera, itu puluhan mil di depan. Sepanjang jalan, orang melihat peti mati, setidaknya ribuan. Apa-apaan ini? Apakah ini kuburan? Wajah Huang Jing menjadi pucat. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Meskipun dia kuat, dia harus takut pada hal-hal ini. Diperkirakan itu adalah kekuatan yang memupuk seni bela diri jahat, dan akan tetap ada di sini. Jalan pria botak. Para seniman bela diri dari klan Wu ke atas, apakah hidup atau mati, telah menghilang. Ini sangat aneh. Di timur wilayah Tianxuan, tidak ada yang pernah mendengar tentang kekuatan apapun yang membutuhkan begitu banyak peti mati untuk berlatih. Su Zongdao. Apakah itu? Pada saat ini, wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, seolah memikirkan sesuatu. Apa pendapatmu, Saudara Zong? Su bertanya. Sekte mayat surgawi. Pria tua berambut putih itu merenung lama sekali dan mengucapkan 3 kata dengan sangat khusyuk. Apa, sekte mayat surgawi? Su Zong, seorang pria botak, Huang Jing dan yang lainnya, berteriak dalam diam dan wajah mereka berubah drastis. Mata Luming berkilat. Bab 467. Luming belum pernah mendengar tentang sekte Tianxi sebelumnya, tetapi setelah memasuki istana Dewa Surgawi, rasanya seperti guntur. Tianxi Zong, kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat, juga merupakan salah satu kekuatan tertinggi di tanah Shen Huang, seperti kuil surga dan Dewa Kaisar. Selain itu, sekte mayat surgawi dan istana surga Kaisar dan Dewa adalah musuh bebuyutan. Begitu kedua belah pihak bertemu, mereka tidak akan pernah mati. Hal yang paling menakutkan adalah sekte mayat surgawi, kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam hampir 300 tahun, berkembang dengan kecepatan yang mengerikan, dan terus-menerus merambah wilayah asli istana Dewa Surgawi Kaisar. Istana Kaisar Tianshan berperang melawannya selama ratusan tahun, tetapi tidak hanya tidak melenyapkannya, tetapi kekuatan sekte Tianshui menjadi semakin kuat. Hingga saat ini, meskipun kekuatan sekte mayat surgawi masih kalah dari istana Dewa Surgawi Kaisar, itu tidak jauh lebih buruk. Tapi bukankah sekte Tianxi selalu berkelahi dengan Kaisar dan Istana Dewa di beberapa daerah besar di Gurun Timur? Kapan itu muncul di timur wilayah Tianxuan? Wilayah Tianxuan terletak di ujung paling timur tanah Shen Huang. Singkatnya, itu terletak di tepi gurun. Sekarang sekte Tianxi telah menyusup ke sini. Tidak, itu bukan dari sekte mayat surgawi, kan? Suara Huang Jing bergetar dan wajahnya pucat. Gagaga, kamu menebak dengan baik bahwa kami adalah orang-orang dari sekte Tianxui, dan kami juga adalah penjaga mayat dari sekte Tianxi. Tiba-tiba, beberapa tawa yang dingin dan keras terdengar, suaranya mengerikan, seperti 2 keping logam yang saling bergesekan. Wah, wah. 3 peti mati besar, pecah dari langit, panjang 100 meter, sangat besar. Dalam sekejap, ketiga peti mati itu tetap berada di 3 arah orang-orang, dan bentuk yang telah selesai mengelilingi mereka. Ini benar-benar orang-orang dari sekte Tianxi, dan para penjaga mayat. Su Zong dan yang lainnya sangat bermartabat. Penjaga mayat sekte Tianxi dan Tianxian Wei di istana para dewa surgawi memiliki arti yang hampir sama. Mereka adalah elit dari pasukan masing-masing. Begitu. Ternyata orang-orang kuat dari klan Wu ke atas ditangkap olehmu untuk dimurnikan menjadi mayat. Su Zongdao. Gaga, omong kosong, mayat orang-orang itu, tentu saja, digunakan untuk memurnikan mayat. Ada tawa suram dari peti mati di timur. Gaga, bagaimanapun juga, peran mayat Wu Zong terbatas. Sekarang kami telah mengirim beberapa mayat dari wilayah Raja Wu, dan kami dapat memperbaiki beberapa mayat yang kuat. Suara itu berasal dari peti mati di barat. Kau sudah lama menemukan kami. Su Zongdao. Gaga,
omong kosong, penghancuran Kaisar Tian Shenwei, kamu sedang menyelidiki kami, pikir kami tidak tahu. Alasan mengapa kami pergi ke Gunung Singa Hitam adalah untuk membawamu ke sini. Hei, mati. Peti mati di timur mengeluarkan suara suram. Pada saat yang sama, dengan sekali klik, tutup peti mati terbuka, dan 7 atau 8 bayangan hitam terbang keluar darinya. Itu adalah rantai hitam. Penghancuran Sekte Mayat Surgawi, ini adalah domain Tianxuan, wilayah Istana Dewa Surgawi Kaisar. Karena kamu telah datang, harap tetap semuanya. Pria botak itu meraung dan melemparkan dirinya ke peti mati di timur. Bilah yang terang dan tak tertandingi terpotong tiba-tiba, yang sepanjang beberapa kilometer, seolah-olah bisa membelah seluruh dunia. Tetapi, Sua. Rantai besi hitam, yang bersifat spiritual, menembus kehampaan, dan 8 rantai besi terjalin dan membombardir tenda bilahnya. Ledakan. Getaran keras, tenda pisau patah oleh rantai, tetapi rantai itu juga terbang kembali. Ada 2 yang turun, bagus, semakin kuat semakin baik, semakin kuat pemurnian mayat. Dari peti mati terdengar tawa suram. Kemudian peti mati itu berdentang dan tutupnya terbuka penuh. Sua. Sosok besar terbang keluar darinya. Sosok ini, setinggi lebih dari 2 meter, terlihat pucat, tanpa warna darah sedikit pun, tetapi dalam pucat itu, ia juga mengungkapkan jejak warna besi hitam. Mataku marah, tapi aku tidak punya perasaan. Di badannya terdapat lingkaran rantai besi berwarna hitam. Ini pemurnian mayat, bukan diriku. Su Chongsheng berkata dengan suara yang dalam. Hei, aku tidak menyangka bahwa udik desa yang keluar dari bagian timur wilayah Tianxuan sedikit berpengetahuan. Suara keras terus berdering dari peti mati, dan kemudian bayangan gelap muncul. Bayangan itu, tampak sangat kurus, terbungkus jubah hitam, menampakkan wajah pucat. Tidak ada darah di wajahnya, seperti mayat, tetapi matanya menunjukkan warna yang suram, menandakan bahwa dia adalah orang yang masih hidup. Dikatakan bahwa seni bela diri Sekte Tiansui terutama mengendalikan mayat. Masing-masing dari mereka akan menyempurnakan setidaknya 1 atau lebih dari mereka dan membawanya bersama mereka. Semakin kuat pemurnian tubuh, semakin kuat kekuatan mereka. Hei, mati, bunuh. Penjaga mayat Sekte Tiansui memberikan teriakan pembunuh, Sua. Mayat pemurnian, dengan lambaian kedua tangan, 8 rantai besi, tarian gila, untuk membunuh pria botak itu. Jangan kira aku takut padamu. Pria botak itu minum habis-habisan dan membunuh mayat itu. Kapan? Tiba-tiba, keduanya bertarung bersama. Pemurnian mayat sangat kuat, ini sebenarnya setara dengan kekuatan teratas Raja Wu. Itu tidak dapat dipisahkan dari pertempuran pria botak. Hei, apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Keluarlah. Penjaga mayat itu tiba-tiba bergumam. Sua. Di peti mati besar, 2 sosok tinggi tiba-tiba terbang keluar. Seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya juga terbungkus rantai besi hitam. Wajahnya pucat, menampakkan lapisan warna besi hitam. Memurnikan mayat, keduanya juga memurnikan mayat. Apalagi tubuhnya memancarkan gas mayat yang kuat. Nafasnya begitu kuat sehingga semuanya telah mencapai level Raja Wu dan berada di tahap awal Raja Wu. Teror. Itu hanya penjaga mayat dari Sekte Tianxi. Mengerikan bisa mengendalikan mayat pemurnian di wilayah 3 Raja Wu. Begitu 2 mayat pemurnian muncul, mereka bergegas ke Luming dan mereka. Aku akan memotong mereka. Huang Jing minum dengan dingin, bentuk tubuh bergerak, menuju 2 mayat halus untuk pergi. Di tubuh, hembuskan napas dari media berat pertama Raja Wu. Terlebih lagi, Huang Jing bukanlah seorang kaisar biasa dan penjaga Tuhan. Seperti Luming, dia adalah orang berbakat yang lolos seleksi terakhir kali. Kekuatan bertarungnya lebih baik dari Raja Wu biasa. Di pertengahan periode industri berat pertama Raja Wu, kekuatan tempurnya mendekati tahap selanjutnya dari industri berat pertama Raja Wu. Kong. Pedang Huang Jing seperti listrik, dan dia bisa menyerang ratusan pedang dalam sekejap. Namun, cahaya pedang yang memotong mayat-mayat itu seperti memotong tubuh logam, membuat suara emas dan besi saling menghantam, dan percikan api menyembur kemana-mana. Akhirnya, hanya sedikit tanda dangkal yang tersisa pada mereka. Mayat pemurnian semacam ini mirip dengan darah mata emas. Itu juga terbuat dari tembaga dan besi, dan itu kebal. Lu Ming berpikir. Huang Jingjiao minum tanpa henti, dan 2 tubuh menyempurnakan pertempuran sengit bersama, tak terpisahkan. Bunuh penjaga mayat dulu. Su Chong tiba-tiba menjadi marah dan bergegas ke penjaga mayat, secepat kilat. Gaga, ingin membunuhku, mimpi, cakar mayat. Sambil mencibir, penjaga mayat Tian Xizong mencibir. Dia menerkam Su Chong, mengulurkan sepasang cakar tipis dan meraihnya ke depan. Tiba-tiba, gas mayat terisi, dan tenda cakar dipotong seperti pisau. Mati. Su Chong dengan marah minum dan memotong pedang tajam. Bab 468. Menyentuh.
Dengan raungan terus-menerus, penjaga mayat dari Sekte Tiansui memblokir serangan Suzong. Meskipun jatuh melawan angin, itu memblokirnya. Orang-orang terkejut, kekuatan tempur Sekte Tianxi sangat mengerikan. Dia tidak hanya membawa beberapa mayat penyulingan di sekelilingnya, tetapi juga kekuatan tempurnya sendiri sangat kuat. Dengan jumlah yang sama, prajurit biasa bukanlah lawan dari Sekte Tianxi. Untungnya, Lu Ming mendengar bahwa sangat sulit untuk menyempurnakan mayat Sekte Tianxi. Tidak hanya mayat master seni bela diri yang kuat yang dibutuhkan, tetapi juga kondisi pemurniannya sangat keras, membutuhkan semua jenis bahan berharga. Selain itu, manipulasi pemurnian tubuh setiap orang terbatas. Ini dikatakan ditentukan oleh kekuatan pikiran. Tanpa batasan ini, Sekte Mayat Surgawi tidak akan terkalahkan, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Sua. Penjaga mayat memblokir serangan Su Chong, dan tubuhnya dengan cepat mundur, membuat tawa muram. Su Chonggang hendak mengusir Su Chonggang. Pada saat ini, peti mati besar lainnya mengeluarkan suara gemerincing. Tutup peti mati dibuka, dan rantai besi hitam, seperti kilat, menembus dan menusuk Su Chonggang. Ini sangat kuat sehingga luar biasa. Wajah Su Chong berubah. Dia tidak ingin mengejar penjaga mayat dan berbalik melawan beberapa rantai besi. Kapan? Kapan? Beberapa raungan terus-menerus, tubuh Su Chong sedikit bergetar, dan rantai itu juga terbang kembali. Mengaum. Tetapi pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh dari peti mati besar itu. Sesosok bergegas keluar, dan rantai besi itu berterbangan, dan dia bergegas untuk membunuh Su Chong. Itu juga merupakan puncak pemurnian tubuh Raja Wu. Wajah Su Chong bermartabat, dan dia bertarung dengannya. Dari peti mati kedua, sesosok tubuh berjubah hitam keluar. Ini orang tua. Dia sangat tua dan keriput, tetapi wajahnya sangat pucat, seperti penjaga mayat sebelumnya. Jelas, ini juga penjaga mayat. Di sebelahnya, diikuti oleh tubuh besar. Di lapangan, hanya lelaki tua berambut putih dan lelaki kurus berusia 50-an yang tersisa. Selain itu, Lu Ming adalah satu-satunya. Mari kita singkirkan orang-orang ini bersama-sama. Penjaga mayat tua, melihat peti mati ketiga. Bagus. Di peti mati ketiga, terdengar suara. Kemudian, penutup peti mati terbuka dan 3 sosok keluar. Salah satunya jelas seorang penjaga mayat, agak muda, sekitar 30 tahun. Di sampingnya, ada 2 mayat penyulingan. Kedua mayat pemurnian itu sama-sama mengeluarkan nafas dari periode Raja Wu selanjutnya. Gaga, tubuh mereka berenam, 2 untuk kita masing-masing, bagaimana dengan itu? Mantan penjaga mayat, muncul di samping penjaga mayat tua, dengan cara yang dingin. 2 tubuh untuk 1 orang, ya, tapi bocah itu hanyalah raja setengah langkah. Aku tidak menginginkannya. Mayat tua berdiri di jalan kuda. Aku juga tidak menginginkan tubuh bocah itu. Penjaga mayat pertama menggelengkan kepalanya dan melihat ke penjaga mayat ketiga. Kalian berdua, jangan pergi terlalu jauh. Buang aku sampah lagi. Kali ini, aku tidak menginginkan apapun dari tubuh bocah ini. Akhirnya penjaga mayat itu bergumam. Lu Ming terdiam. Sebelum pertarungan dimulai, mereka sudah membahas pembagian tubuh mereka. Apakah kamu pikir mereka adalah ikan di papan tulis? Ledakan, ledakan. Di langit, ada beberapa raungan besar. Kemudian, kedua sosok itu berkedip. Suzong, pria botak itu dengan cepat mundur, berdiri bersama Lu Ming dan mereka. Huang Jing, jangan terobsesi dengan perang. Ayo berkumpul dan bergegas bersama. Jangan dikalahkan oleh mereka masing-masing. Suara utama Su. Huang Jing mengatupkan giginya, dan cahaya pedang melonjak. Dia memotong 2 pedang berturut-turut, memukul mundur 2 mayat pemurnian sedikit, dan kemudian mundur dengan cepat. Sua. Saat Huang Jing mundur, lubang rantai besi melewati kehampaan, yang hampir menembus gua Huang Jing. Meskipun dia telah menghindarinya, itu masih tersapu oleh kekuatannya. Huang Jing bersenandung dan mundur ke Lu Ming, dengan sedikit darah di mulutnya. Sua, sua. Suara pecahnya langit terdengar, dan 2 tubuh dari sekte seni bela diri teratas dipisahkan satu sama lain, menghalangi retret mereka. Gaga, kamu pikir kamu bisa buru-buru keluar kalau kumpul bareng? Itu naif. Penjaga mayat pertama menyeringai tajam. Ya, dengan kekuatan tempur kami bisa bertarung secara langsung. Meskipun kami tidak terkalahkan, kami harus bergegas keluar dan kamu tidak bisa menghentikan kami. Huang Jing lengham, dia baru saja terluka, suasana hatinya sangat tidak bahagia. Setelah itu, dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Nak, tidak ada yang bisa peduli padamu sekarang. Kamu tidak bisa mengharapkan kami untuk membantumu dan meminta lebih banyak kebahagiaan. Kapan aku bilang aku butuh bantuanmu?" Lu Ming tersenyum tipis. Saat kematian berakhir, bicaralah dengan keras. Huang Jing bersenandung dengan dingin. Hei, siapa bilang, hanya ada sedikit dari kita di sini? Penjaga mayat tua itu tiba-tiba mencibir. Apa? Su Chong dan yang lainnya tercengang. Ho! Tiba-tiba, terdengar suara langit pecah. Di depan mereka, sebuah peti mati besar terbang dari langit dan terbang menuju sisi ini.
Dalam sekejap, mereka tiba di kepala Luming. Masih ada beberapa. Suzong dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Di sana, ada lubang yang dalam. Teriak pria botak itu. Mereka melihat ke depan dengan hati-hati. Di tengah kabut, mereka melihat sebuah lubang besar di depan mereka. Baru saja, peti mati terbang keluar dari lubang. Klik. Peti mati keempat dibuka secara langsung dan 3 sosok keluar. Seorang pemuda pucat berusia 20-an. Di sisinya, dengan 2 mayat penyulingan. Pada tahap selanjutnya, Raja Mayat telah mencapai puncaknya, dan seseorang sangat kuat. Dalam sekejap, Huang Jing, Suzong, dan lainnya menjadi pucat. Kali ini, pemurnian tubuh pihak lain, sebanyak 9. Di antaranya, ada 3 di puncak Wang Yizong, 2 di periode akhir Wang Yizong, dan 2 di tahap tengah dan awal Wang Yizong. Ditambah 4 penjaga mayat, kekuatan ini jauh di atas kekuatan Suzong. Apa? Aku hanya bisa menyeret tubuh Raja Wu di puncaknya. Jika aku menambahkan tubuh Raja Wu lainnya di tahap selanjutnya, aku tidak bisa menembus pengepungan. Pria botak itu dengan cemas berkata. Aku hampir sama. Paling-paling, aku hanya bisa melawan pemurnian tubuh Raja Wu di puncak, dan kemudian menambahkan tubuh Raja Wu ke tahap pemurnian tubuh selanjutnya. Lagi, aku akan menjadi dalam bahaya. Suzong juga berkata. Hati Huang Jing tenggelam. Sisanya, ada 5 mayat penyulingan, Huang Jing, hanya bisa menahan tahap awal 2 Raja Wu, sedangkan lelaki tua berambut putih dan lelaki kurus, yang prestasinya berada di tahap tengah kelas 1 Raja Wu, bisa melawan 1 pemurnian mayat masing-masing. Lalu masih ada tubuh yang memurnikan puncak Raja Wu. Siapa yang bisa menolaknya? Apa yang harus dilakukan? Dan itu hanya perlawanan, pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos. Terlebih lagi, masih ada 4 penjaga mayat yang memandangi mereka. Hari ini, aku khawatir ini adalah hari yang buruk. Orang tidak bisa tidak membuat kalimat seperti itu. Tidak, aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Huang Jing meraung liar di dalam hatinya. Selain itu, setelah kematian, jenazah harus dimurnikan menjadi mayat pemurnian oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi, yang lebih sulit diterimanya. Bab 469. Memurnikan mayat tergantung pada kontrol penjaga mayat. Selama kamu membunuh penjaga mayat itu, memurnikan mayat tidak cukup untuk ditakuti. Pada saat ini, Luming, yang diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Bagaimana kita bisa membunuh mayat di sini? Konyol. Jika kamu berdiri dan berbicara, kamu tidak sakit punggung. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhnya. Huang Jing memandang Luming dengan jijik. Yah, aku akan membunuhnya. Luming melangkah keluar ruangan, dan semangat pertempuran muncul di matanya. Huang Jing, Suzong dan yang lainnya tercengang. Kamu akan membunuh. Apakah kamu gila? Kamu tidak dapat menemukan kematian. Kamu tidak perlu menyeret kami sampai mati. Huang Jing mencibir dan tidak percaya apa yang dikatakan Luming. Hadirin sekalian, aku akan memberi kamu sisa pemurnian tubuh. Aku akan memberi kamu mayat Raja Wu, dan penjaga mayat. Luming menunjuk ke penjaga mayat terakhir dan memurnikan mayat. Su Chong dan yang lainnya bingung. Ini. Su Zong dan yang lainnya ragu-ragu. Biarkan dia pergi. Lagi pula, dia tidak dapat membantu jika dia tetap di sini. Karena dia sendiri yang akan mati, mengapa tidak membantunya? Huang Jing mencibir. Hati-hati, aku akan memotongmu. Mata Luming menatap dan berkedip melintasi mesin pembunuh yang dingin. Wajah Huang Jing memutih. Entah bagaimana, dia merasakan getaran di hatinya. Hahaha, apakah kamu mendengar bahwa sampah raja setengah langkah akan datang untuk membunuh kita? Ini lucu, sangat lucu. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Aku juga. Beberapa penjaga mayat menunjukkan senyum mengejek. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka dan ambil tubuh mereka untuk menyempurnakannya. Itu benar. Akhirnya, penjaga mayat itu minum, dan kemudian, di sampingnya, 2 mayat pemurnian terbang keluar, dan roh mayat yang kuat naik ke langit. Wah. 2 mayat pemurnian, 1 Raja Wu, 1 puncak, 1 Raja Wu, 1 periode kemudian, lebih dari selusin rantai besi meledak dari 2 mayat pemurnian dan pergi menuju Luming. Ledakan. Pada saat ini, napas Luming keluar sepenuhnya, dan darahnya keluar. Pada saat yang sama, 3 konsep artistik angin, api, dan guntur juga muncul, dan sebuah senjata panjang muncul di tangannya. Serangan naga sungguhan. Tombak itu menembus, dan naga asli 3 warna meraung dan bergegas ke 2 mayat pemurnian. Ledakan. Dengan raungan, lebih dari selusin rantai besi dari 2 mayat pemurnian dipukul balik, dan naga asli 3 warna terus menyerang 2 mayat pemurnian. Menyentuh. Kedua mayat penyulingan itu terbang sejauh ratusan meter. Suzong, Huang Jing dan lainnya, bola mata putra gila menatap, hampir menatap meledak, mulut terbuka, wajah demensia. 1 jurus, Luming sebenarnya hanya 1 jurus, mengalahkan 2 mayat penyulingan, bahkan salah satunya masih merupakan puncak dari penyulingan mayat Raja Wu.
Bagaimana mungkin Luming memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Kuncinya adalah bahwa Luming masih merupakan Raja Setengah Langkah. Bagaimana Raja Setengah Langkah bisa mengalahkan dua mayat pemurnian yang begitu kuat dengan satu gerakan? Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Secara khusus, Huang Jing, wajah cantik, penuh dengan luar biasa. Sebelumnya, dia telah mengejek Luming, sangat menghina Luming. Tapi sekarang, kekuatan Luming berada di luar pemahamannya. Muda, Raja Setengah Langkah, memegang senjata panjang, aku mengerti tiga jenis konsepsi artistik, kurasa, aku sudah tahu siapa dia. Su Chong bergumam, tetapi wajahnya menunjukkan warna ekstasi. Siapa itu? Huang Jing bertanya dengan bodoh. Di bagian timur wilayah Tianshuan, siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur selain Luming, penjaga Dewa Langit Timur yang baru? Kata pria botak itu. Luming, itu dia, tidak heran. Huang Jing awalnya linglung, lalu beberapa orang berseru. Nama Luming bisa dikatakan telah menyebar ke seluruh bagian timur wilayah Tianshuan, dan tidak banyak kaisar yang belum pernah mendengarnya. Beberapa orang di tempat kejadian telah mendengar tentang Luming Si. Kamu datang bersama, tapi kamu tidak tahu itu Luming. Pria botak itu terdiam. Batuk, aku bertanya, tapi aku terganggu. Beberapa batuk kering. Wajah Huang Jing menjadi pucat. Sebelumnya, dialah yang menyela pengenalan diri Luming. Saat itu, pikirnya, hanya setengah langkah raja, apa yang harus diperkenalkan. Pada saat ini, dia merasa sedikit bingung. Luming, pihak lain adalah Luming. Di bagian timur wilayah Tianshuan, jenius yang tidak pernah muncul di Istana Dewa Kaisar adalah seorang jenius yang mengalahkan raja sejati dengan setengah langkah. Jika kamu tahu bahwa pihak lain adalah Luming, kamu tidak akan mengejek Luming jika kamu membunuhnya. Sekarang, dia sekarat karena penyesalan. Bagaimana mungkin, hanya satu setengah raja. Seorang penjaga mayat, mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Penjaga mayat lainnya memiliki ekspresi yang sama. Membunuh. Luming memegang tombak panjang, yang terlihat seperti seekor naga. Dengan lambaian tombak perkasa itu meledak. Bunuh anak ini untukku. Akhirnya, penjaga mayat itu berteriak. Bang dang. Dua mayat pemurnian, melambaikan rantai besi, untuk membunuh Luming. Rantai besi semacam itu, sangat mengerikan, bisa menghancurkan gunung. Tapi Luming tidak takut. 10.000 naga. Segera setelah tombak diguncang, ratusan naga asli tiga warna terbang keluar, dan dua dari mayat pemurnian diserang dan mundur, bahkan menyelimuti beberapa penjaga mayat. Sialan, bunuh dia bersama. Penjaga mayat tua mengaum, mencoba mengendalikan penjaga mayat untuk menyerang Luming. Blokir penjaga mayat itu. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, beri Luming waktu. Sudia Hao melompat di bagian atas pemurnian tubuh seorang Raja Wu. Dia bahkan menutupi jenazah Raja Wu di tengah panggung. Pria botak dan anak buah Huang Jing minum dan membunuh mayat. Wabah Luming, biarkan mereka melihat harapan. Pada saat ini, alam mencoba yang terbaik. Untuk sementara waktu, daerah ini benar-benar terlibat dalam perang. Luming Zenyuan meledak dengan tombak panjang seperti naga dan tombak besar seperti gunung. Pada awalnya, ketika Luming melawan Sue Chao, sebelum tiga konsep artistik angin, api, dan guntur belum sepenuhnya terintegrasi, kekuatan bertarung Luming hampir sama dengan Sue Chao. Belakangan, tiga jenis konsepsi artistik terintegrasi penuh, dan kekuatan ketiga jenis konsepsi artistik telah ditingkatkan beberapa kali. Selain itu, tiga keajaiban naga dan dewa telah berevolusi dari tingkat rendah dari tingkat surga ke tingkat atas seni bela diri tingkat surga. Kekuatannya sangat meningkat, dan kekuatan tempur Luming juga meningkat pesat, yang dapat dengan mudah menghancurkan Sue Chao. Selama periode ini, Yuan asli Luming telah diubah menjadi 99%. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang tiga keajaiban dewa naga telah diperdalam dari hari ke hari. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya melampaui puncak Raja Wu biasa. Oleh karena itu, Luming dapat menekan dua mayat pemurnian. Tidak, bunuh bocah itu bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung dan terkejut. Membunuh. 4 penjaga mayat, ledakan gas mayat, 4 tenda cakar, pegang Luming. Berikan padaku. Mata Luming berkilat, darah Jiulong keluar, dan dia membuka mulutnya dan meraung. Kekuatan menelan yang mengerikan pecah. Kekuatan darahku. Esensi darahku. Tiba-tiba, 4 penjaga mayat berseru. Kekuatan dan esensi pembuluh darah ditelan oleh pembuluh darah Jiulong dan bergetar. Bab 470. Jiulong menginjak langit. Luming mengambil 2 langkah berturut-turut. Ledakan. Kemarahan kekuatan, menuju 4 penjaga mayat berguling. Begitu keempat pengawal itu terkejut, mereka semua mundur. Jidau pukulan. Pada saat ini, tubuh Luming sedikit melengkung, tulang punggungnya berputar seperti naga besar, dan kekuatan serta konsepsi artistiknya yang tak ada habisnya mengalir ke arah tombak. Wah!
Pada saat berikutnya, Luming dan tombak itu tampak menyatu menjadi satu, berubah menjadi tombak yang tajam dan menusuk ke depan. Luar angkasa, Buddha tertusuk oleh ujung senjatanya, dan itu berfluktuasi dengan hebat. Dari kejauhan, ruang itu seperti gelombang air. Ia ditusuk dengan senjata tajam. Di kedua sisi, ada riak. Di tengah, ada jejak yang jelas. Ini adalah jurus paling kuat dari 3 keterampilan unik Dewa Naga, serangan dengan cara ekstrim. Hanya ketika kita memahami 3 jenis konsep artistik angin, api, dan guntur, dan 3 jenis konsepsi artistik terintegrasi sepenuhnya, barulah kita dapat menampilkannya. Gerakan ini memiliki kecepatan konsepsi artistik tentang guntur, daya tembus konsepsi artistik tentang angin, dan daya ledak konsepsi artistik tentang api. Dikatakan tak terkalahkan dan bisa menembus segalanya. Ini adalah serangan yang paling kuat dan gerakan membunuh. Langkah ini ditujukan untuk penjaga mayat terakhir. Gerakan ini terlalu cepat, dalam sekejap, ke tubuh penjaga mayat. Penjaga mayat berteriak ngeri dan ingin melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Dia hanya bisa merentangkan kaki pucatnya dan menghalangi di depannya. Tinja. Cakar besinya ditusuk seperti tahu, dan kemudian tombak menembus alis pihak lain. Bersenandung. Kemudian, tombak itu dikejutkan, dan kekuatannya pecah, dan tubuh pihak lain terkoyak. Mati. Seorang penjaga mayat yang kuat, begitu mati, ditembak dan dibunuh oleh Luming. Penjaga mayat ini dibunuh oleh Luming dengan cara ini karena kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari periode Raja Wu Yizong selanjutnya. Suzong dan yang lainnya akan tercengang jika mereka tidak berada di tengah perang. Meski begitu, lidah mereka terikat dan terkejut. Huang Jing, khususnya, hampir ketakutan. Dia berpikir untuk menertawakan Luming begitu banyak sehingga jika Luming menembaknya seperti ini, dia akan tamat. Begitu penjaga mayat itu mati, 2 mayat pemurnian yang bertarung dengan Luming, seperti 2 boneka, berhenti tepat di udara, tidak bergerak. Oh, tidak, panggil pertahanan pemurnian tubuh. 3 pengawal yang tersisa ketakutan setengah mati dan berteriak dengan liar, mencoba mengingat pertahanan pemurnian tubuh mereka sendiri. Berhenti, hentikan mayat-mayat ini. Su Chong meraung dan mencoba yang terbaik untuk menjerat kedua mayat penyulingan itu. Orang lain juga berjuang untuk hidup mereka dan menjerat mayat sehingga mereka tidak bisa kembali untuk bertahan. Sialan, sial. Ketiga pengawal itu meraung dan mundur dengan liar. Jidao menyerang. Pada saat ini, Luming melakukan serangan lagi. Sua. Pria dan tombak itu bersatu, melewati kehampaan dan menusuk di belakang penjaga mayat. Tidak, tolong. Di depan mayat, dia ketakutan setengah mati. Tapi tetap tidak berguna, tombak Luming langsung menembus peti mati perunggu dan menembus jantung pihak lain. Penjaga mayat mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian tidak ada nafas. Pengawal kedua, mati. Begitu penjaga mayat meninggal, 3 penjaga mayat yang dia kendalikan langsung seperti boneka di udara. Di antara mereka, ada mayat pemurnian puncak Raja Wu, yang awalnya berkelahi dengan pria botak, tetapi sekarang semuanya telah berhenti. Klan mayat langit hancur, mati. Pria botak itu tidak punya lawan. Dia meraung dan membunuh 2 penjaga mayat terakhir. Selain itu, ada pria kurus berusia 50-an, yang tidak memiliki saingan, dan membunuh 2 penjaga mayat. Situasi tiba-tiba berbalik. Bersenandung. Pistol iblis di tangan Luming sedikit bergetar dan sepertinya kewalahan. Wah. Luming juga menarik napas dalam-dalam dan menenangkan Zenyuan yang gelisah. Sekarang, masih sedikit enggan menggunakan serangan ekstrim. Konsumsi Zenyuan dan tubuh fisiknya sangat besar. Luming berpikir. Meskipun serangan Jidao kuat, kultivasi Luming saat ini tidak dapat digunakan beberapa kali, dan kekuatan jurus ini tidak dapat digunakan. Untuk memainkan kekuatan terkuat dari gerakan ini, kecuali Luming menerobos Raja Wu, dan 3 jenis konsepsi artistik semuanya memadatkan rune konsepsi artistik. Selain itu, senjata iblis ini telah digunakan untuk mempermalukan. Luming melihat senjata iblis di tangannya dan berpikir sendiri. Kekuatan ledakan instan terlalu kuat untuk melakukan serangan ekstrim, dan beban pada tombak juga sangat besar. Bunuh dulu 2 penjaga mayat ini. Luming Xinyan berputar beberapa kali. Tombak itu bergetar dan terus membunuh kedua penjaga mayat itu. Begitu tombak besar itu ditekan, ditambah dengan kerjasama pria botak dan pria kurus, itu hanya 2 gerakan. Kedua penjaga mayat itu batuk darah dan terluka parah. Tolong, Kuebek, tolong. Kedua penjaga mayat itu berteriak dengan liar dan lari ke lubang. Masih ada orang di sana. Bunuh mereka secepat mungkin. Luming minum. Dengarkan maksud kedua penjaga mayat itu, masih ada orang di lubang itu, dan sepertinya mereka lebih kuat. Aku tidak tahu mengapa, tetapi belum muncul. Bagaimanapun, aku membunuh 2 penjaga mayat terlebih dahulu. Mau pergi, mati. Pria botak itu meraung pada 2 penjaga mayat. Dengan Luming dan pria kurus itu, kedua penjaga mayat itu tidak bisa menolak. Ledakan. Tombak Luming sebesar gunung.
Ini menggabungkan tiga jenis konsepsi artistik dan menekan. Penjaga mayat tua itu menjerit, dan tubuhnya bergerak, dan diledakkan ke tanah oleh Luming. Darah di mulut mengalir langsung, yang berarti lebih banyak udara keluar dan lebih sedikit udara masuk. Ah! Di sisi lain, pria botak memotong penjaga mayat menjadi dua. Pada titik ini, keempat penjaga mayat tewas. Ketika keempat penjaga mayat itu mati, mayat-mayat yang dimurnikan itu direcoki di sana seperti kayu. Ahaha, penghancuran Tian Xizong akhirnya terbunuh. Pria botak itu tertawa. Suzong, Huang Jing dan yang lainnya juga menarik napas lega. Suzong, Huang Jing, dan lelaki tua berambut putih berjalan menuju Luming, tetapi ekspresi wajah mereka sangat rumit. Luming, aku benar-benar tidak mengenal Gunung Tai sebelumnya. Aku sangat malu karena tidak mengenalinya. Su Chong mengepalkan tinjunya ke Luming dengan ekspresi malu di wajahnya. Terima kasih kembali, kata Luming sesuka hati. Huang Jing mengepalkan bibirnya dan tersipu malu. Melihat Luming, dia tidak ingin berkata apa-apa lagi dan ingin meminta maaf kepada Luming. Namun, ketika dia memikirkan sikapnya sebelumnya, dia tidak bisa menurunkan wajahnya. Dia sebelumnya mengejek Luming, yang akan menyeret mereka ke bawah, tapi bagaimana dengan faktanya? Luminglah yang menyelamatkan mereka. Kali ini, jika bukan karena Luming, mereka akan berada dalam bahaya. Kakak Lu benar-benar layak atas reputasinya. Dia bahkan lebih kuat dari rumor itu. Dia sangat tersinggung sebelumnya. Maafkan aku. Pria botak itu juga datang dan berkata dengan senyum yang sangat jujur. Sebelumnya, dia membenci Luming dan berpikir bahwa Luming akan menjatuhkan mereka. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung Luming lebih kuat dari rumor tersebut. Bab 471. Hadirin sekalian, menurut apa yang dikatakan penjaga mayat barusan, pasti ada orang dari Sekte Tiansui di dalam lubang. Apa rencana kalian selanjutnya? Luming menggali topik itu. Kurasa kita harus segera pergi dari sini, laporkan situasinya di sini, dan biarkan atasan mengirim ahli yang lebih kuat ke sini. Wajah Su Chong agak bermartabat. Meskipun kekuatan bertarung Luming masih setengah raja, jika pihak lain keluar dengan ahli Raja Wu, mereka semua dalam bahaya. Di ranah Raja Wu, ada celah besar di antara mereka. Wang Erzong dapat dengan mudah membunuh prajurit Raja Wu Wang Yizong. Aku juga berpikir sudah waktunya untuk berhenti. Huang Jingdao. Aku kira tidak demikian. Dia menatap bibir pria botak itu. Oh. Su Chong dan yang lainnya memandang pria botak itu dengan heran. Hadirin sekalian, sebelum itu, Sekte Tianyun, Sekte Pedang Sihir, Aula Singa Hitam, tiga kekuatan kuat di atas Wuzong menghilang. Mereka pasti dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Tianxi dan membawa mayat mereka. Mereka pasti berlatih beberapa keterampilan dengan mayat-mayat itu, atau memurnikan beberapa pemurnian mayat yang kuat. Sekarang, kita telah membunuh keempat penjaga mayat. Pihak lain telah mendengar beritanya, tetapi dia belum muncul. Kurasa pihak lain pasti berada pada saat kritis kultivasi. Jika kita masuk sekarang, kita mungkin bisa untuk membunuh satu sama lain dalam satu gerakan. Ini adalah pujian yang bagus. Mata pria botak itu cerah dan penuh api. Istana Dewa Surgawi dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan. Sekarang, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi telah menembus bagian timur wilayah Tianxuan. Jika kamu dapat membunuh beberapa penjaga mayat dengan kultivasi tinggi, istana pasti akan dihadiahi hadiah besar. Tiba-tiba, Su Chong beberapa pindah. Tapi aku masih berpikir risikonya terlalu tinggi. Su Chong mengerutkan kening dan merenung. Kakak Lu, bagaimana menurutmu? Pria botak itu menatap Luming. Kemudian, Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya juga melihat ke arah Luming. Di sini, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Luming adalah yang terkuat, tidak terlihat di hati orang-orang, bobotnya meningkat pesat. Aku bisa melakukan apa saja. Luming, dengan senyum tipis, berkata. Dia benar-benar tidak peduli. Dia berlatih Julong melangkah ke langit. Ketika dia bertemu dengan master yang tak terkalahkan, dia yakin dia bisa melarikan diri. Melihat ini, mata pria botak itu berbinar dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke lubang yang dalam dulu dan menjelajahinya? Jika tidak ada bahaya, bagaimana kalau memutuskan tindakan selanjutnya? Dengan cara ini, itu layak. Su Zong berpikir sejenak, Dao. Huang Jing, lelaki tua berambut putih itu mengangguk. Aman untuk melakukannya. Sekarang setelah keputusan dibuat, orang-orang segera menahan nafas dan pergi ke lubang yang dalam. Perlahan mendekati lubang. Lubangnya sangat besar dan bulat, dengan diameter lebih dari 1000 meter. Di bawah gelap, dan ada gas tubuh yang kuat memancar darinya. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Huang Jing adalah orang pertama yang berbicara. Kurasa lebih baik berhenti dulu. Su Chong membuka mulutnya. Dentang. Saat itu, di bawah lubang, terdengar suara benturan rantai besi. Tidak, pihak lain sepertinya bisa melakukannya. Wajah Su Chong berubah dengan liar.
Bang dang, bang dang. Pada saat ini, suara benturan rantai besi di bawah lubang menjadi lebih keras. Sepertinya ada rantai yang tak terhitung jumlahnya, terbang seperti orang gila. Kembali, ayo pergi dulu. Seru Su Chong. Lu Ming juga menatapnya dan berencana untuk mundur. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin di sisi kirinya. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang sangat tajam menusuk Lu Ming. Kecepatannya, seperti batu lampu listrik, langsung mendekati Lu Ming. Ini bukan dari Pit, tapi dari sisinya, bangsanya sendiri. Mencari kematian. Lu Ming minum. Sang Buddha memiliki mata yang panjang, dan senjata iblis di tangannya menyapu keluar. Ledakan. Pedang itu hancur, dan sesosok tubuh menjerit. Itu diledakkan oleh tombak Lu Ming. Itu terbang dari jauh dan meluncur ribuan meter di tanah. Pada saat ini, Lu Ming menoleh dan terlihat dingin dan tidak berperasaan. Pria kurus berusia 50-an, Song Ke. Lagu Ke yang menyerang Lu Ming. Saat ini, tubuh Song Ke hampir diledakkan oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Kondisinya bobrok dan rusak parah. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Su Zong, Huang Jing beberapa orang ini hanya bereaksi untuk datang, berseru berulang kali. Mereka semua bingung dan tidak mengerti mengapa Song Ke tiba-tiba menyerang Lu Ming. Mengapa kamu waspada terhadapku? Song Ke batuk darah dan berteriak dengan enggan. Ini sangat sederhana. Sejak awal, kamu terlalu tenang. Orang lain membenciku sampai batas tertentu. Hanya kamu, yang terlalu tenang, sepertinya tahu siapa aku. Apalagi ketika kamu melihatku sekali atau dua kali selama perjalanan, kamu punya kesempatan untuk membunuhku. Apakah kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Aku hanya berpura-pura tidak tahu. Lu Ming mencibir dan menatap Song Ke dengan dingin. Kamu. Mata Song Ke memancarkan jejak ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming masih muda, tetapi pikirannya sangat teliti. Hanya sedikit cacat, itu diperhatikan oleh Lu Ming. Katakan, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Lu Ming minum dengan dingin dan membunuh kesempatan dengan dingin, menutupi lagu Ke. Haha, kamu tidak ingin tahu, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Song Ke tertawa. Sialan, Song Ke, kamu sangat kejam sehingga aku akan menembakmu. Pria botak itu sangat marah. Dia melangkah keluar dan memukul Song Ke dengan satu tangan. Tetapi pada saat pria botak itu mengulurkan tangannya, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan tubuhnya berputar setengah lingkaran. Kekuatan telapak tangan yang melonjak, tergila-gila pada dada Lu Ming. Kali ini, sangat mendadak bahkan Lu Ming tidak menanggapi. Tanpa sadar, darah Jiulong menyembur keluar, membentuk kekuatan menelan yang kuat, menutupi dirinya sendiri. Saat berikutnya, kekuatan telapak tangan pria bertelanjang kepala yang mengerikan itu, tergila-gila pada tubuh Lu Ming. Kekuatan menelan darah Jiulong meledak, menelan hampir 5 lapis kekuatan telapak tangan pria bertelanjang kepala itu, tetapi 5 lapis sisanya masih membentur tubuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming Fang ditabrak oleh gunung Archean, dan tubuhnya terbang langsung ke belakang, yang merupakan lubang yang dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Zong, Huang Jing, dan lelaki tua berambut putih itu benar-benar terpana. Mereka tidak mengerti mengapa pria botak itu tiba-tiba menyerang Lu Ming. Haha, Lu Ming, pergilah ke neraka. Pria botak itu tertawa liar. Pada saat yang sama, pria botak itu mengirimkan suara ke telinga Lu Ming, yang membuatmu menyinggung olah penguasa Lei, adalah mencari kematian. Selain itu, Qiu Changkong dan Sui Chao, yang telah pergi ke kerajaan matahari di pegunungan Yundi, kerabat dan temanmu akan mati. Ledakan. Kata-kata pria botak itu, seperti petir, meledak di benak Lu Ming. Mata Lu Ming memerah. Puan Ola guntur, Qiu Changkong, Sui Chao, sial, bunuh. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Bang! Pada saat ini, di dalam lubang, lusinan rantai besi hitam terbang keluar, menuju Lu Ming dan mereka menjauh. Bab 472. Lusinan rantai besi hitam, masing-masing setebal pergelangan tangan, seperti ular hitam, menembus kehampaan, sangat kuat. Setiap orang memiliki 4 atau 5 rantai untuk dikunjungi. Keluar dari sini. Pria botak itu meraung, dan pedangnya tiba-tiba terpotong. Dao Mang membelah rantai besi. Sua. Ada juga 5 rantai, berkelok-kelok menuju Lu Ming. Bersenandung. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengembunkan senjata panjang dan terbang ke semua sisi untuk menahan rantai besi di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Qi yang sebenarnya meledak, dan tubuhnya akan membubung ke langit. Namun, ketika tubuhnya bergerak, dia merasakan sakit di dadanya. Dia benar-benar lengah dengan serangan tiba-tiba dari pria botak itu. Begitu mereka bertemu, pria botak itu mengolok-olok Lu Ming, yang membuat Lu Ming melonggarkan kewaspadaannya. Sekarang aku pikir itu sepenuhnya disengaja. Ke atas. Lu Ming bergumam dan bergegas. Turun padaku. Pria botak itu meraung, memegang pisau di kedua tangannya. Tenda pisau yang menyala-nyala disayat ke arah kepala Lu Ming. Kapan?
Luming melawan dengan senjata panjang, tapi tubuhnya jatuh. Sua, sua. Rantai besi berterbangan, lebih dari selusin rantai besi, menuju pria botak dan Luming berkelok-kelok. Pada saat yang sama, lebih dari selusin rantai besi terlepas dari lubang tersebut. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi pada akhirnya, dia terjerat dalam rantai besi. Hahaha, Luming, pergilah ke neraka. Pria botak itu tertawa. Turun bersama. Mata Luming dingin. Dengan lambaian tangannya, Luming membunuh pria botak itu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih rantai besi. Dengan gelombang tiba-tiba, dia menggabungkan 3 jenis konsepsi artistik pada rantai besi dan menyerang pria botak itu. Pria botak itu meraung, berusaha menahan rantai besi di sekelilingnya, tetapi juga untuk menghadapi Luming. Dia menembak selusin tombak dan sedang terburu-buru. Pada saat ini, rantai besi Luming menghancurkan pertahanan pria botak itu dan menjeratnya dengan kuat. Brengsek. Pria botak itu sangat marah dan meraung. Apa namanya? Turun bersama-sama. Luming mencibir. Pecahkan untukku. Pria botak itu berkeringat dingin, dan pedang di tangannya memotong rantai besi dengan liar. Namun, rantai besi semacam ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu sangat sulit. Pria botak terus memotong untuk sementara waktu. Sua, sua. Pada saat ini, lebih banyak rantai yang menjerat Luming dan pria botak itu dan menyeret mereka ke dalam lubang. Di luar lubang, Suzong, Huang Jing, dan lelaki tua berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari lingkup serangan berantai dan melarikan diri jauh. Suara mendesing. Rantai besi menyeret Luming dan pria botak itu dan terus turun. Tidak, tidak, aku tidak bisa mati di sini. Pria botak itu berjuang mati-matian dan meraung di mulutnya. Tapi, tidak bisa lepas dari belenggu rantai. Luming, cukup tenang, melihat sekeliling. Sepanjang jalan, Luming telah menghadapi situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu betul bahwa semakin berbahaya itu, semakin tidak bingung dia bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Formula sebenarnya dari naga pertempuran di tubuhnya bekerja dengan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki cedera. Lubang yang dalam, sangat dalam. Rantai besi menyeret 2 orang, terbang ke bawah lebih dari 2000 meter, baru akhirnya. Menyentuh. Rantai besi itu menyeret 2 orang dan jatuh ke tanah. Belakangan, rantai besi itu benar-benar mengendur, dan Luming serta pria botak itu memulihkan kebebasan mereka. Begitu kebebasannya dipulihkan, pria botak itu dengan cepat melangkah ke samping dan memperhatikan Luming dengan hati-hati. Luming meliriknya dan melihat sekeliling. Di bawah lubang, sangat gelap, dan jarak yang bisa kamu lihat dari garis pandang sangat terbatas. Di sekitar, secara tidak jelas, terlihat satu demi satu duduk di tanah, di setiap gambar terdapat beberapa rantai besi, seperti ular yang berterbangan dan bergetar. Sekilas, setidaknya tidak kurang dari 100 angka. Yah, kamu akan berada di tubuhku. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Kamu sangat berani, orang-orang dari Sekte Tianshui. Aku adalah penjaga Dewa Kaisar tingkat kedua dari Istana Dewa Kaisar. Aku menyarankan kamu untuk membiarkan aku pergi dengan cepat. Jika tidak, begitu Tuan dari Istana Dewa Surgawi tiba, kamu akan mati. Raung pria botak itu. Hei, bagaimana dengan Istana Surgawi Kaisar? Beberapa orang baru saja melarikan diri, tetapi bahkan jika mereka melapor ke Istana Dewa Surgawi Kaisar, setidaknya butuh 3 hari bagi istana untuk mengirim orang kuat untuk datang. 3 hari adalah cukup waktu bagiku untuk menyelesaikan pekerjaanku dan memurnikanmu menjadi mayat. Suara dingin itu datang lagi. Jika kamu ingin menjadikanku mayat, jangan pikirkan itu. Pria botak itu meraung, tubuhnya terangkat ke langit dan ingin bergegas keluar. Tapi, ke segala arah, rantai besi itu terbang, muncul di atas kepala. Kapan? Pria botak itu terus membombardir dengan rantai besi, tapi tidak berhasil sama sekali. Hei, dalam formasi 10.000 mayatku, jangan katakan kamu hanya salah satu prajurit top Raja Wu. Bahkan jika kamu adalah prajurit rangkap 3 Raja Wu, kamu tidak bisa terburu-buru. Kamu bisa mengubahnya ke pemurnian mayatku. Cibiran. Suara mendesing. Begitu suara itu turun, lubang yang dalam, seperti embusan angin, pada saat yang sama, semburan kabut kelabu menyebar. Mayat, itu tidak baik. Wajah pria botak itu sangat berubah. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna, dalam gas mayatku, berubah menjadi pemurnian mayat. Suara itu tertawa. Gas mayat yang kuat segera menutupi pria botak dan Luming. Luming mengerutkan kening, dan Zenyuan bergerak, menutupi seluruh tubuhnya untuk melawan mayat Qi di sekitarnya. Tetapi, hanya itu. Begitu gas mayat bersentuhan dengan Zenyuan, dia mulai merusak Zenyuan dengan cepat. Di sisi lain, si botak meraung, rupanya menghadapi hasil yang sama. Aku berkata, tidak ada gunanya. Itu adalah roh 10.000 mayat yang dipadatkan oleh 10.000 mayat. Itu bisa merusak Zenyuan. Kamu tidak bisa menghentikannya. Haha. Suara itu berdering lagi. Sial,
Sial, Luming, semua menyalahkanmu, semua menyalahkanmu. Pria botak itu meraung dan ketakutan setengah mati. Jika Luming tidak menyeretnya ke bawah, bagaimana dia bisa menghadapi situasi putus asa seperti itu? Luming terlalu malas untuk mengusirnya. Dia menjalankan Zenyuan dengan seluruh kekuatannya, dan mengendalikan darah Jilong untuk mengeluarkan kekuatan menelan. Suara mendesing. Di sekitar Luming, mayat Ki itu diliputi oleh kekuatan darah Jilong, yang tidak berpengaruh pada Luming. Tentu saja, penggunaan Luming sangat rahasia, dan yang lain belum menemukannya. Segera, Luming duduk bersila dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Namun, di mata orang luar, dia menggunakan kekuatannya untuk menahan Ki mayat. Sialan, sial. Pria botak itu meraung dan duduk bersila untuk melawan. Klik. Tubuh Luming mengeluarkan sedikit suara, bergerak dan pulih. Dengan kekuatan fisik dan kemampuan pemulihan Luming, energi pemulihan Luming menjadi tidak normal. 1 jam, hanya 1 jam, cedera Luming telah pulih. Sua. Luming membuka matanya, berdiri dan melangkah menuju pria botak itu. Baru saja, dia hanya ingin sembuh, tetapi dia tidak ingin melepaskan pria botak itu. Seolah merasakan gerakan Luming, pria botak itu juga membuka matanya, buru-buru bangun dan berteriak, Luming, apa yang akan kamu lakukan? Bab 473. Apa yang kamu lakukan? Aku membunuhmu, tentu saja. Luming berkata dengan senyum ringan. Bunuh aku, kapan kamu ingin membunuhku? Sekarang, kita harus bekerja sama untuk menemukan cara membunuhku. Teriak pria botak itu. Itu hanya 1 jam, nafas pria botak itu jauh lebih lemah. Lapisan gas mayat abu-abu muncul di wajahnya. Tidak, bunuh kamu, aku akan mencoba keluar sendiri. Luming mencibir dan melangkah ke pria botak itu. Ada keringat dingin di wajah pria botak itu dan tubuhnya jatuh lagi dan lagi. Hei, hai. Di sekeliling, terdengar suara dingin, yang sepertinya sedang menonton pertunjukan yang bagus. Luming, kamu juga terkorosi oleh gas mayat. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Sekarang kamu dan aku hanya akan mempercepat kecepatan korosi gas mayat dan bunuh diri. Pria botak itu meraung. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Luming tertawa dingin, telapak tangannya kosong, tombak panjang muncul. Bersenandung. Ketika tombak diguncang, 3 jenis konsep artistik pecah, dan tenda senjata yang mengerikan itu meledak ke arah pria botak itu. Pria botak itu meraung, dan pedang itu muncul. Dia bertarung dengan Luming. Namun, dia telah terkikis oleh gas mayat dan menjadi sangat lemah. Di mana lawan Luming, itu hanya beberapa langkah. Dia mundur lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Pria botak membuat raungan yang luar biasa. Dia menemukan bahwa kekuatan bertarung Luming masih pada puncaknya dan tidak ada yang terjadi. Mengaum. Luming mengeluarkan tombak panjang, dan naga asli 3 warna terbang keluar. Itu menabrak pria botak itu. Pria botak itu berteriak, dan darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terbang dan jatuh ke tanah. Luming melangkah keluar dan muncul di depan pria botak itu. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong selamatkan aku. Pria botak itu berteriak ngeri. Saat ini, dia terluka parah dan tidak bisa menahan diri. Apakah kamu pernah berpikir untuk memberiku istirahat ketika kamu baru saja melakukannya padaku? Luming mencibir dan matanya tajam. Wajah pria botak terus berubah. Dia hanya ingin membunuh Luming sepenuhnya. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menyelamatkan Luming? Sekarang, bawa kamu ke jalan. Luming Dao. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Luming, aku telah bekerja keras untuk mencapai kerajaan Raja Wu. Aku tidak ingin mati seperti ini. Pria botak itu berteriak. Dia akan hidup selama ribuan tahun di kerajaan Raja Wu. Dia tidak ingin mati seperti ini. Tapi mata Luming dingin dan tidak tergerak. Juga, aku penguasa petir. Jika kau membunuhku, penguasa petir tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika pria botak melihat bahwa dia tidak bisa lembut, dia akan menjadi keras. Tuan Tua Allah Guntur, cepat atau lambat aku akan mengambil kepala anjingnya. Saluran dingin Luming. Kamu ingin membunuh penguasa petir. Ini adalah khayalan. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa di belakang panggung penguasa kuil Guntur adalah keluarga suci, salah satu dari 2 keluarga besar di Tianxuanyu. Pria botak itu meraung. Ada begitu banyak omong kosong. Ledakan. Luming minum dan melangkah keluar dengan 1 kaki. Kaki ini mengandung kekuatan Jiulong melangkah ke langit. Dentur. Terdengar suara keras pada pria botak itu, dan semua tulangnya patah, seperti genangan lumpur, tergeletak di tanah. Aku tidak akan membunuhmu, biarkan kamu perlahan merasakan dirimu menjadi bar pemurnian mayat. Luming mencibir. Tidak, Luming, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Jika aku menjadi penyuling mayat, kamu tidak bisa melarikan diri, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi penyulingan mayat, hahaha. Melihat bahwa tidak ada harapan, pria botak itu tertawa terbahak-bahak.
Luming tidak peduli padanya dan mendongak. Sua. Tubuhnya tiba-tiba meledak ke langit, sebuah tembakan ke arah atas kepalanya. Naga 3 warna asli terbang keluar. Sua, sua. Segera, ke segala arah, rantai besi melintasi langit, menghalangi matahari. Satu demi satu, rantainya ditarik ke bawah, dan mereka berada di atas naga asli. Ada terlalu banyak rantai, lebih dari beberapa ratus, tetapi hanya 2 nafas, naga 3 warna itu terlepas dan berubah menjadi kehampaan. Tidak bisa keluar sama sekali, Luming jatuh ke tanah. Hahaha, tidak ada gunanya. Luming, kamu sudah mati. Pria botak itu tertawa. Hehe, ubah mereka menjadi mayatku. Tawa suram datang lagi. Luming mengerutkan kening, lalu duduk bersila, memikirkan tindakan balasan. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak memiliki kekuatan? Apa yang harus aku lakukan? Mata Luming menunjukkan sedikit kecemasan. Dia tidak cemas akan kenyamanannya sendiri. Gas mayat di sekitarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dia harus menunggu beberapa hari. Mungkin orang kuat di Istana Dewa akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi, baru hari ini, dia tidak bisa menunggu. Qiu Changkong dan Sui Chao telah pergi ke Kerajaan Matahari yang terik. Dengan kekuatan Sui Chao di alam Raja Wu, Sekolah Pedang Suanyuan dan Lembah Cixiao adalah 2 sekte besar yang tidak bisa bersaing sama sekali, dan hanya bisa dihancurkan. Hitung waktu, langit musim gugur dan Sui Chao seharusnya sudah tiba di Kerajaan Matahari yang terik. Sekarang diperkirakan mereka mengirim pasukan besar untuk mengepung dan membunuh Sekte Pedang Suanyuan. Tidak banyak waktu tersisa untuk Luming, jadi dia cemas. Jika Sekolah Pedang Suanyuan hancur dan orang tuanya mengalami kecelakaan, dia akan menyesal seumur hidup. Bagaimana kita bisa menembus formasi mayat? Jika aku bisa menembus Kerajaan Raja Wu sekarang, mungkin aku bisa keluar. Hati Luming berubah. Raja Wu, tidak mudah menerobos Raja Wu. Selama periode ini, konsepsi artistik Luming Lei telah membuat kemajuan tercepat, tetapi jalan masih panjang sebelum konsepsi artistik rune dapat dipadatkan. Dalam waktu singkat, sulit untuk memadatkan rune konsepsi artistik. Huoran, mata Luming berbinar, lalu memancarkan warna gila. Sekarang, itu hanya aksi militer. Segera, pikiran Luming terkonsentrasi. Pada saat berikutnya, pikirannya terungkap dalam lautan pengetahuannya sendiri. Melihat Lei Ding besar di depannya, mata Luming semakin gila. Sebelumnya, dia tidak berani terlalu dekat dengan Lei Ding, karena takut dihancurkan oleh guntur dan kilat di atas tripod. Tapi sekarang, Luming berencana untuk bertarung. Dia ingin menggunakan kekuatan guntur dan kilat pada tripod untuk mempercepat pemahaman konsepsi artistik guntur dan menerobos Kerajaan Raja Wu dengan satu pukulan. Injak. Luming melangkah menuju Lei Ding. Selangkah demi selangkah, Luming semakin cepat dan semakin dekat dengan Lei Ding. Menutrisi. Tripod guntur, kilatan petir vertikal dan horizontal, tekanan mengerikan, tekanan gila pada Luming. Pikiran manifestasi Luming bergetar dengan cepat. Namun, semakin dekat dengan Lei Ding, semakin jelas konsep artistik Lei. Luming merasa pemahamannya tentang konsep artistik Lei semakin cepat. Belum cukup, masih jauh dari cukup. Pikiran Luming semakin dekat dengan Lei Ding. Terakhir, Luming hanya berjarak beberapa meter dari Lei Ding. Ketika dia tiba di sini, pikiran Luming bergetar hebat dan sepertinya menghilang kapan saja. Berjuang, sukses atau gagal, dengan satu pukulan. Di mata Lu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melangkah keluar, tubuhnya menghadap ke depan. Lalu, ambil telapak tangan menghadap Lei Ding. Menyentuh. Sebuah tepukan di atas Lei Ding, tiba-tiba, suasana guntur yang mengerikan untuk dibayangkan meledak, benar-benar menenggelamkan pikiran Luming. Pikiran Luming, yang tidak memiliki perlawanan sama sekali, pecah. Bab 474. Begitu Luming merasa gelap di depan matanya, dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu berapa lama Luming sadar. Tapi dia tidak tahu di mana dia berada, seolah-olah dia mengambang di kehampaan yang tak berujung. Pada saat yang sama, dia merasakan kesemutan dari tubuhnya, seolah-olah ada arus tak berujung yang mengalir di sekujur tubuhnya. Di mana ini? Luming mencoba membuka matanya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan. Tapi dia bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya beriak dengan konsep artistik yang tak terbatas. Suasana guntur. Sungguh konsepsi artistik yang kuat tentang guntur. Aku merasa bahwa aku telah menyatu dengan konsepsi artistik tentang guntur. Mata Luming bersinar, dan sekarang dia sepenuhnya memahami konsep artistik guntur. Pemahamannya tentang konsep artistik guntur berkembang pesat, yang dapat digambarkan sebagai horor. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pemahamannya tentang konsep artistik guntur beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Luming merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Selanjutnya, ia dapat memadatkan rune konsepsi artistik. Bersenandung.
Pada saat ini, bumi dan bumi berguncang. Luming merasakan bunga di depannya. Saat berikutnya, dia melihat bahwa dia berada di tengah langit, dan sebuah telapak tangan menamparkan tripod guntur. Kapan? Lei Ding sedikit terkejut, kekuatan yang kuat menyembur keluar, tubuh Luming tidak bisa menahan diri untuk terbang kembali. Injak, injak. Luming mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut sebelum dia bisa berdiri teguh. Ada apa? Apakah ini hanya momen yang pernah aku alami sebelumnya? Luming terkejut. Karena aksi barusan persis dengan aksi dia bertepuk tangan pada Lei Ding. Jika demikian, itu akan luar biasa. Berhenti dan lihat. Luming menarik diri dari laut dan menatap pria botak itu. Aku melihat bahwa pria botak itu belum mati. Dia menjerit dan terus-menerus terkorosi oleh gas mayat. Sepertinya tidak banyak waktu telah berlalu. Luming menarik napas panjang dan melepaskan hatinya. Dia takut terlalu lama baginya untuk bergegas kembali ke kerajaan matahari. Luar biasa, Lei Ding benar-benar luar biasa. Ini hanya sesaat. Suasana guntur aku telah meningkat beberapa kali. Namun, hal semacam ini tidak dapat dilakukan 2 kali. Baru saja, itu terlalu berbahaya. Akhirnya, Lu Feiting tidak berpikir bahwa dia telah dipukuli sebelumnya. Namun, jika kamu dapat bertahan kali ini, mungkin tidak untuk waktu berikutnya. Jika itu bukan pilihan terakhir, Luming tidak akan menggunakan cara ini untuk memahami konsep artistik guntur. Jika kamu tidak benar-benar punya nyali, itulah ketidakadilan. Sekarang, bisakah kita mulai memadatkan konsep artistik guntur? Di mata Luming, ada pandangan harapan. Ledakan. Tubuh Luming keluar dari nafas yang kuat, suasana murni dari suasana guntur. Tentu saja, hanya sesaat, suasana konsepsi artistik Lei benar-benar menyatu. Berikan padaku. Luming memaum pelan. Bersenandung. Konsep artistik guntur, melalui 3 nadi Dewa Luming, tampaknya terhubung dengan jalan langit dan bumi. Di jalan langit dan bumi yang luas, ada jalan guntur yang beresonansi dengan Luming. Benang sutra konsepsi artistik muncul dalam kesadaran Luming tentang laut. Kemudian, garis-garis sutra dari konsep artistik ini mulai berkumpul bersama. Segera, garis-garis sutra dari konsepsi artistik ini berkumpul bersama dan secara bertahap membentuk sebuah rune Yijing guntur. Tidak jauh dari sana, pria botak itu tercengang dan berseru, memadatkan rune konsepsi artistik, menerobos Raja Wu, ini untuk menembus kerajaan Raja Wu. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebelum itu, meskipun kekuatan tempur Luming sangat kuat, tetapi yang lebih penting, itu bergantung pada integrasi 3 konsepsi artistik dan semacam keterampilan seni bela diri tingkat surga yang tak tertandingi. Konsepsi artistik tunggal tidak terlalu kuat. Konsepsi artistik terkuat dari guntur memiliki jarak yang jauh untuk memadatkan konsepsi artistik Rune of Thunder. Tapi berapa lama? Hanya beberapa menit, konsepsi artistik Luming tentang guntur benar-benar dapat memadatkan rune konsepsi artistik. Ini luar biasa. Ini, curang, kamu curang. Pria botak itu berteriak. Dalam hal ini, si botak hanya bisa menemukan kata selingkuh untuk mendeskripsikannya. Sial, sial, kamu benar-benar menerobos kerajaan Wu saat ini, sial. Suara dingin itu terdengar lagi, tapi kali ini penuh kepanikan. Pergi ke neraka. Teriakan suara dingin, ke segala arah, lebih dari 100 rantai besi tergila-gila pada Luming. Ledakan. Tapi saat ini, langit, awan, kilat dan guntur. Tekanan besar dan tak terbayangkan menyebar. Tekanan ini adalah kekuatan surga. Tianji, menerobos kerajaan Raja Wu dan memadatkan rune konsepsi artistik, pasti akan menghadapi bencana alam. Ayo. Luming tiba-tiba tumbuh dewasa, dan suasana guntur meledak. Dia menutup mata terhadap lebih dari 100 rantai besi yang ditarik darinya. Ledakan. Wah. Saat berikutnya, langit dan bumi cerah. Puluhan guntur dan kilat setebal lengan jatuh dari langit dan terbelah menuju daratan Ming. Sepanjang jalan, rantai itu, oleh guntur, telah runtuh. Ah. Suara dingin itu berteriak. Ayo. Luming meraung. Pada saat ini, rune sepanjang 1 inci muncul di kepalanya, bersinar terang. Ledakan, ledakan. Lusinan guntur menggelegar pada konsepsi artistik rune di kepala Luming. Tampaknya rune Yijing bisa rusak kapan saja. Tapi untungnya, ketika guntur menghilang, rune Yijing tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga menjadi lebih cemerlang dan terkonsolidasi. Pada saat yang sama, Luming merasa mati rasa. Sebagian dari kekuatan perampokan guntur mengalir ke seluruh tubuhnya melalui rune konsepsi artistik, menyempurnakan tubuhnya dan zenyuan. Meskipun berbahaya menerobos wilayah Raja Wu dan membawa guntur ke langit, selama kita bisa bertahan, panennya tidak akan ada bandingannya. Ledakan. Di langit, awan gelap terus bergulir dan gemuruh semakin keras. Tampaknya Luming meluruskan putaran terakhir dan membuatnya marah. Awan gelap bergulir, kilat dan guntur, tampaknya sedang menyeduh perampokan guntur yang lebih kuat. Pada saat ini, mata Luming berkilat, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke samping.
Di sekitar, samar-samar dapat melihat sosok yang seharusnya memurnikan mayat. Tubuh Luming bergegas maju, dan Jaeyun di kepalanya juga bergerak ke sisi lain bersama Luming. Cakupan awan gelap juga menutupi mayat-mayat pemurnian itu. Ah, nak, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, keluar dari sini. Suara dingin itu berteriak panik. Berderit bengkok, biarkan kamu juga merasakan rasa perampokan guntur. Luming mencibir. Ini adalah saat yang sangat indah ketika kita menyeberangi sungai. Semua makhluk yang diselimuti di dalamnya akan dibombardir oleh perampokan guntur. Selain itu, semakin kuat kekuatan makhluk hidup, semakin kuat pula kekuatan perampokan guntur. Namun, perampokan guntur yang menempel pada orang yang melewati jarahan itu sama dan tidak akan berubah. Oleh karena itu, sulit bagi orang lain untuk terlibat dalam perampokan orang lain. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi dan seberapa tinggi seni bela diri, mereka tidak berani membantu dan membantu orang lain melalui perampokan, karena itu hanya akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Zizi. Saat ini, puluhan guntur jatuh di langit. Ini 2 kali lipat dari yang terakhir kali. Bab 475. Separuh dari guntur itu memotong Luming, sementara separuh lainnya memotong para maniak penyulingan mayat itu. Luming mengontrol mood rune dan mencoba menahannya. Setelah puluhan raungan, Luming berhasil memblokir gelombang guntur ini, dan konsepsi artistik Rune of Thunder bahkan lebih cemerlang. Tapi mayat-mayat itu jauh lebih buruk. Memurnikan mayat, awalnya milik kejahatan dan hal-hal yang berbeda. Mereka paling takut pada guntur dan api, yang sekuat yang. Terlebih lagi, perampokan guntur adalah pembunuh total. Setelah gelombang perampokan guntur, setidaknya 20 mayat dicincang menjadi kokas, yang tertiup angin dan berubah menjadi debu. Sial, sial, bajingan kecil, hanya ada 3 gelombang perampokan guntur. Setelah 3 gelombang perampokan guntur, aku akan mencabik-cabikmu. Suara dingin meraung, penuh sakit hati. Jelas, mayat-mayat itu adalah tubuh orang-orang kuat di atas Wuzong yang dibunuh oleh mereka dari 3 sekte, seperti sekte pedang sihir. Dia mengatur formasi 10.000 mayat dengan ini, untuk menyempurnakan tubuh yang kuat. Tapi sekarang, tiba-tiba, lebih dari 20 mayat pemurnian telah dihancurkan, sejumlah besar mayat telah dihancurkan, dan jantungnya meneteskan darah. Benarkah? Kalau begitu lanjutkan. Luming bergerak dan bergegas ke sisi lain. Di sini, ada banyak mayat. Tidak ada gemuruh. Ledakan. Ini puluhan petir lagi. Kali ini guntur lebih kuat dari yang terakhir. Masih setengah untuk Luming, dan setengah lagi untuk mayat pemurnian itu. Blokir. Luming memaung dan tidak melawan guntur, tetapi mengontrol konsepsi artistik rune resistance dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan. Satu demi satu, guntur terus membelah rune konsepsi artistik. Setiap kali jatuh, mood rune bergetar, seolah-olah akan runtuh. Namun saat berikutnya, ia berdiri dan menjadi lebih kokoh. Saat guntur berakhir, konsepsi artistik rune tetap tidak berubah, sebening kristal, dan menjadi warna giok ungu. Di sisi lain, puluhan mayat penyulingan dicincang menjadi kokas. Binatang kecil, sampah kecil, sekarang 3 gelombang guntur telah berlalu, pergi dan mati. Suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, suara langit pecah, pemurnian tubuh, menuju Luming, dan dalam pemurnian mayat, Luming juga melihat seorang pemuda berjubah hitam. Pemuda itu, yang berusia 20 tahun, pucat, dan penuh darah. Binatang kecil, aku akan membuatmu menjadi mayat, bonekaku, dan bertarung untukku seumur hidupku. Cara dingin masa muda. Benarkah? Aku khawatir kamu tidak punya kesempatan. Mulut Luming, jejak senyum yang tak bisa dijelaskan, dan kemudian melangkah, langsung menuju pemuda berjubah hitam dan sejumlah besar mayat. Ledakan. Di atas kepala Luming, kilat dan guntur bergemuruh, dan tekanan teror menyebar, yang tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ah, apa yang terjadi? Mengapa gunturmu merampok 3 putaran dan belum selesai? Tidak, mundur. Pemuda berjubah hitam, wajah berubah gila, berteriak berulang kali, tubuh kembali gila mundur. Tapi sudah terlambat bagi mayat-mayat itu untuk kembali. Suara keras, langit, dan puluhan petir terbelah, lebih kuat. Mata Luming cerah dan tegas, tapi dia tetap tidak menolaknya. Semuanya dilawan oleh rune Yijing. Yijing rune bergetar liar, seperti lilin tertiup angin. Tampaknya akan padam kapan saja, tetapi selalu cukup kuat untuk bertahan hidup. Mengapa? Rune Yijing menjadi lebih panjang. Setelah guntur, Luming terkejut menemukan bahwa Yijing Rune of Thunder menjadi lebih panjang. Awalnya hanya 1 inci, tapi sekarang sedikit lebih panjang. Secara umum, rune konsepsi artistik yang baru saja dipadatkan adalah semua rune mood kelas 1. Konsepsi artistik tingkat pertama rune dapat dibagi menjadi entry, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Namun, sebagian besar seni bela diri di alam Rajawu memahami konsep artistik kelas 1.
Tepatnya, 4 tingkat sesuai dengan 4 tingkat kerajaan Raja Wu. Umumnya, raja yang lebih rendah adalah tingkat pertama yang memahami konsepsi artistik rune. Panjang rune konsepsi artistik sekitar 1 inci panjangnya. Konsepsi artistik rune of Xiao Cheng adalah tingkat pertama Xiao Cheng, yang panjangnya 2 inci. Dan seterusnya. Jika kamu ingin menerobos alam Raja Wu, kamu harus terlebih dahulu menerobos konsepsi artistik, dan kemudian kamu dapat menembus kultivasi. Tapi sekarang, Lu Ming belum sepenuhnya menembus Raja Wu, mood runenya sebenarnya lebih dari 1 inci panjangnya, yang sangat langka. Lu Ming sangat gembira, ini adalah hal yang baik. Lu Ming Qi, tapi pemuda berjubah hitam itu meraung. Gelombang guntur tadi langsung membelah sejumlah besar mayat menjadi minuman bersoda. Sekilas, setidaknya ada 50. Alasan utamanya adalah pemurnian tubuh barusan terlalu terkonsentrasi, dan kebetulan berakhir di 1 pot. Mayatku pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan darah di dalam hatinya. Jangan khawatir, dan teruskan. Lu Ming tertawa dan bergegas ke mayat lian-lian lainnya. Di langit, gelombang guntur jatuh. Gelombang kelima. Prajurit biasa menerobos kerajaan Raja Wu, dan hanya ada 3 putaran perampokan guntur. Tapi sekarang, ada gelombang kelima perampokan guntur oleh Lu Ming. Pemuda berbaju hitam hampir ingin menangis. Dentur. Pemecahan guntur lainnya, mayat penyulingan besar lainnya dipecah menjadi kokas. Namun, Lu Ming akhirnya selamat, dan rune Yijing sedikit lebih panjang, mendekati panjang 2 inci. Kamu mesum, iblis. Pemuda berjubah hitam meraung. Dia sangat manik, kultivasinya telah mencapai 3 tingkat Raja Wu. Dalam keadaan normal, dia yakin bisa mengalahkan Lu Ming sampai mati dengan 1 tangan. Tapi sekarang, dia tidak berani melakukannya. Takut akan tangan, di bawah tarikan mesin Qi, Lei Jie menutupinya dan menyatukannya. Dia meraung di dalam hatinya. Selama Lu Ming menyelesaikan perampokannya, dia memiliki 100 cara kejam untuk berurusan dengan Lu Ming. Memarahiku, kalau begitu datanglah bersama. Mata Lu Ming berkilat, dan tiba-tiba melangkah keluar dan bergegas menuju pemuda berjubah hitam itu. Apa yang kau lakukan, binatang kecil? Pemuda berjubah hitam terkejut dan mundur gila-gilaan. Jiulong menginjak langit. Lu Ming mengambil 2 langkah ke langit di Jiulong. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari pemuda berjubah hitam itu. Dan awan guntur itu, juga dalam sekejap, muncul di kepala Lu Ming. Kali ini, pemuda berjubah hitam itu langsung diselimuti. Tidak. Wajah pemuda berjubah hitam berubah dengan liar dan dia berteriak seperti orang gila. Ledakan. Menanggapi dia, itu adalah petir di seluruh langit. Kali ini, ada lebih dari 100 petir yang jatuh. Di antara mereka, sebagian besar ditujukan pada pemuda berjubah hitam, dan setiap petir lebih dari 10 kali lebih kuat daripada guntur yang membelah Lu Ming. Ah! Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan liar dan mencoba melawan. Namun, saat guntur turun, pemuda berjubah hitam itu masih terluka parah, dan seluruh tubuhnya terus-menerus memancarkan kabut kelabu. Itu semua gas mayat, itu terbelah oleh guntur. Mulut pemuda berjubah hitam itu penuh dengan darah dan lolongan. Blokir. Kali ini, Lu Ming tidak hanya membiarkan konsepsi artistik rune melawan, tetapi dengan senjata panjang, melompat ke udara, menghalangi setengah dari guntur. Menyentuh. Guntur menimpanya, dan Lu Ming merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan ototnya terus-menerus menggeliat. Bab 476. Pada akhirnya, putaran ke-6 guntur berlalu. Namun awan gelap di langit belum menghilang. Sepertinya mereka sangat marah. Mereka berada dalam gelombang hiruk-pikuk. Mereka tampaknya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan 2 semut mol di bawah. Tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa belum selesai? Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Melihat pemandangan ini, pemuda berbaju hitam itu ketakutan dan berteriak ngeri. Namun, saat berikutnya. Ledakan. Pendaratan petir. Kali ini, kekuatan guntur beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lu Ming sangat bermartabat. Ledakan. Pada saat berikutnya, 2 garis darahnya pecah, dan suasana angin dan api pecah. Lu Ming, memegang tombak panjang, terus bertiup ke arah guntur dari langit. Ledakan. Setiap kali guntur jatuh, tubuh Lu Ming bergetar hebat, dan otot serta tulangnya bergetar, seolah terkoyak. Dan beberapa guntur membelah mood rune of Thunder, yang mendistorsi dan bergetar dengan liar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tunggu. Lu Ming mengaum di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Serangan naga sungguhan. Lu Ming keluar, ruang hampa 3 warna terbang keluar, tetapi terbelah oleh beberapa guntur, dan kemudian menghilang secara langsung. Kemudian, serangkaian guntur membelah Lu Ming. Puff. Lu Ming batuk darah, dan tubuhnya ditebang ke tanah, menyebabkan lubang besar di tanah. Tapi saat berikutnya, Lu Ming bergegas keluar dari lubang dan terus melawan. Ledakan.
Itu adalah beberapa guntur lagi, tubuh Luming, semuanya pecah, ada infiltrasi manik-manik darah. Gelombang guntur ketujuh terlalu kuat. Luming sengsara, tapi pemuda berjubah hitam itu bahkan lebih buruk. Dia berteriak berulang kali, seluruh tubuhnya mengeluarkan banyak kabut, darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya langsung berasap, tubuhnya hampir hancur, dan ada banyak lubang dan daging dan darah yang terbakar. Di bagian belakang, tubuhnya hampir pecah menjadi dua bagian, keduanya terbelah, bahkan tulang dan jeroannya bisa terlihat. Untuk menumbuhkan seni bela diri sekte jahat, mereka paling takut pada guntur. Jauh lebih sulit untuk melewati jarahan daripada praktisi seni bela diri lainnya. Pada saat ini, itu sangat menyedihkan. Namun, pemuda berjubah hitam itu memang kuat dan memiliki vitalitas yang luar biasa. Dia selamat dari semua ini, tetapi cederanya sangat berat. Hampir jatuh. Saat guntur mereda, dia mencoba yang terbaik untuk terbang keluar dari kejauhan. Teriakan kepahitan bergema di langit dan bumi. Kamu bajingan kecil, jika kamu tidak membalas dendam, aku tidak akan menjadi laki-laki. Suara menghilang, dan orang-orang pergi. Pada saat ini, awan gelap di langit akhirnya bubar, dunia kembali tenang. Suara mendesing. Luming menghela napas panjang. Perampokan guntur, semakin di belakang, semakin kuat, hingga ronde ketujuh, Luming akan melawan. Semua orang memiliki 3 putaran, tetapi aku memiliki 7 putaran. Luming tersenyum pahit. Namun, manfaatnya terbukti dengan sendirinya, begitu, rune konsepsi artistik Luming bisa bersinar, seperti kristal purple jade. Yang paling penting adalah rune konsepsi artistiknya sepanjang 2 inci, yang sudah merupakan konsepsi artistik yang sedikit. Secara umum, penanaman konsepsi artistik hanyalah bidang ini. Tepat setelah perampokan guntur, konsepsi artistik telah mencapai tingkat Xiao Cheng. Itu masih terlihat oleh orang lain dan masih ketakutan setengah mati. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria botak. Saat ini, dia belum mati. Dia memandang Luming dengan tak percaya dan meraung ngeri, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Jika kamu ingin dia berlatih selama beberapa dekade, panjang rune Yijing hanya 1 inci. Dibandingkan dengan Luming, ini sangat berbeda. Luming terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan Zanjao. Pada saat ini, ukiran batu kunci terakhir. Setelah pemurnian guntur, ki asli Luming benar-benar berubah menjadi Zenyuan. Pada saat yang sama, topan di dantian berputar dengan liar, dan aura antara langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan ke Luming. Tapi aura ini masih jauh dari cukup. Luming melambaikan tangannya, di sekitar, ada tumpukan linjing kualitas terbaik. Ledakan itu. Lengan Luming bergetar, tiba-tiba. Menyentuh. Setidaknya 20.000 keping spirit kristal terbaik meledak, aura tak terbatas, melonjak keluar. Darah Jiulong membuka mulutnya dan menyedot aura langit dan bumi yang bergulir. Aura langit dan bumi terus berubah menjadi Zenyuan. Yuan nyata dalam tubuh Luming mulai meningkat secara gila-gilaan dan menjadi lebih kuat. Sekarang, meskipun Luming telah membuat terobosan di alamnya, dia tidak mengikuti jumlah Zenyuan di tubuhnya. Sekarang, dia harus menambah jumlah Zenyuan. Terlebih lagi, Luming sedang mempraktikkan formula naga pertempuran yang sebenarnya. Dia sudah berkultivasi ke tingkat ke-9. Zenyuan sangat kaya dan membutuhkan terlalu banyak aura. 20.000 keping kristal roh terbaik dikonsumsi dengan cepat. Luming mengeluarkan 20.000 keping lagi. Terus melahap penyulingan dengan gila-gilaan. Yuan asli Luming terus meningkat, dan napasnya menjadi semakin melimpah. Ini adalah napas raja. Dengan cara ini, Luming menelan 20.000 keping kristal roh terbaik, dan mengeluarkan 20.000 keping lainnya. Sebelum dan sesudah, sebanyak 8 kali. Dengan kata lain, Luming melahap dan memurnikan 160.000 keping kristal roh terbaik. Angka yang mengerikan. Tidak jauh dari situ, pria botak itu hampir mati ketakutan. Dia memandang Luming dan berbisik, "Iblis, ini adalah iblis. Aku seharusnya tidak mendengarkan demagog penguasa petir. Untuk menghadapi iblis seperti itu, Tuan Lei, cepat atau lambat kamu akan mati, haha." Pria botak itu tertawa, setengah keras, dan napasnya melemah dengan cepat. Dia sangat mati. Saat ini, Luming bangun dengan binar di matanya, menunjukkan kegembiraannya. Raja Wu, apakah ini kerajaan Raja Wu? Terlalu kuat. Dibandingkan dengan Raja Wu, Raja setengah langkah sebenarnya berjarak 100.000 mil. Pantas saja, beberapa orang mengatakan bahwa di bawah Raja Wu, tidak ada semut. Luming merasakan Yuan nyata yang luas dan tak terbatas di tubuhnya dan menghela nafas. Sekarang, Yuan aslinya 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, 100% murni dan beroperasi tanpa ketidakjelasan. Tubuhku telah mencapai kelas 6, dan itu sempurna. Luming menemukan bahwa setelah tempering perampokan guntur, dagingnya, selangkah lebih dekat, untuk mencapai daging kelas 6, 1 langkah lebih pendek untuk mencapai kelas 7. Yang paling penting adalah konsepsi artistik.
Luming dengan hati-hati merasakan bahwa di lautan pengetahuan, konsepsi artistik rune sepanjang 2 inci diam-diam ditangguhkan. Luming membuka tangannya dan meraih udara. Tiba-tiba, kekuatan guntur antara langit dan bumi menyatu secara gila-gilaan menuju telapak tangan Luming. Dalam sekejap mata, sebuah senjata panjang yang sepenuhnya terkondensasi oleh guntur muncul di tangan Luming. Menutrisi. Guntur berkedip, dan bau terbakar keluar di udara. Bahkan udara hangus oleh kekuatan guntur. Sua. Luming melambaikan tangannya, tombak guntur, menjadi kilatan cahaya, terbang menuju langit. Dalam sekejap mata, itu terbang keluar dari lubang, terbang di atas awan, dan meledak. Ledakan. Di langit, guntur dan kilat menutupi langit. Suasana guntur tingkat pertama kecil, kuat, terlalu kuat. Mata Luming berbinar. Bab 477. Konsepsi artistik tingkat pertama adalah Xiao Cheng, yaitu konsepsi artistik yang dikuasai oleh Raja Xiao Cheng. Tentu saja, itu sangat kuat. Luming sekarang memilikinya. Seberapa kuat aku sekarang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan prajurit Raja Wu. Luming berpikir. Di wilayah Raja Wu, jarak antara mereka masing-masing sangat besar. Terlalu sulit untuk melampaui level dan bertarung. Apalagi, secara umum, mereka yang bisa menembus ranah Raja Wu setidaknya adalah talenta dari 3 perang. Artinya, ketika seorang Raja Wu dipilih secara acak, dia adalah talenta dari 3 perang. Bakat dari 4 perang dan bahkan 5 perang di periode Wuzong, setelah menembus Raja Wu, tidak bisa bertarung di luar level. Yang terbaik di level yang sama paling banyak. Setelah menerobos Raja Wu, kamu masih bisa memperebutkan level, yang sangat jarang terjadi. Luming sekarang berada di tahap awal divisi pertama Raja Wu. Dengan formula pertarungan naga yang sebenarnya dan perpaduan dari 3 konsepsi artistik, Luming sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan dan bahkan membunuh 2 prajurit teratas Raja Wu. Selain itu, kekuatan bertarung Luming akan semakin mengerikan. Raja Wu 3 kali lipat, haruskah aku bisa bertarung lebih dulu? Luming berbisik. Lagi pula, tanah Raja Wu terlalu aneh untuk Luming. Dia belum bertarung, dan sulit baginya untuk menilai. Jika aku memadatkan konsep artistik angin dan api menjadi rune konsep artistik, maka kekuatan tempurku akan sangat kuat. Di mata Luming, harapan itu tidak ada bandingannya. Namun, jika kamu ingin memadatkan konsep artistik angin dan api menjadi rune konsepsi artistik, tidak mungkin melakukannya dalam semalam. Perlu dilakukan langkah demi langkah. Sua. Saat berikutnya, Luming muncul di depan pria botak itu. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan pria botak itu disingkirkan. Pada saat yang sama, kekuatan menelan yang kuat keluar, menelan esensi darah pria botak itu. Langit musim gugur, Sue Chao, tunggu aku. Kali ini, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Raungan rendah terdengar, tubuh Luming membumbung tinggi ke langit, menjadi kilatan cahaya, gila menuju pegunungan Yundi, kerajaan matahari. Saat dia dalam perjalanan, dia memurnikan esensi pria botak itu. Dia tidak menyerap energi esensi darah dan mengubahnya menjadi elemen sejati. Sebaliknya, dia menggunakan semua kekuatan esensi darah untuk meningkatkan pembuluh darah itu sendiri. Raja Wu, yang memiliki darah dan esensi tertinggi, kaya. Pemurnian darah Jiulong gila, darah bersinar di seluruh tubuh, 5 cakra perak berkedip terus-menerus, sangat cerah. Bersenandung. Setelah setengah suara, cakra lain keluar dari pembuluh darah Jiulong. Cakra perak ke-6. Raja tingkat 6 darah. Pada awalnya, cakra ke-6 dari pembuluh darah Jiulong pada awalnya masih berwarna perak muda. Kemudian, warnanya terus bertambah dalam. Akhirnya, seperti 5 cakra lainnya, itu berubah menjadi perak tua dan berhenti. Pada saat itu, esensi pria botak itu habis. Esensi dan darah seorang pria botak mengangkat darah Luming ke tingkat yang lebih tinggi. Jika aku memiliki lebih banyak darah, bukankah level darah aku akan dipromosikan ke level King, level 7 dan level 8? Luming bersemangat dan menggelengkan kepalanya. Darah, semakin ke belakang, semakin sulit naik. Terutama dari level 6 hingga level 7, itu adalah penghalang. Ada banyak orang dengan darah King level 6, tetapi hanya sedikit yang memiliki darah King level 7. Cepat-cepat. Luming sedang dalam perjalanan. Namun, dia tidak keluar di Kowloon, karena terlalu mahal untuk bepergian dalam waktu lama. Meski begitu, kecepatan Luming sangat cepat. Gunung dan sungai tak berujung melintas di bawah Luming, yang terbang melintasi langit seperti kilatan petir. Beberapa orang kuat Wuzong sedang terbang di langit ketika mereka tiba-tiba merasakan kilatan cahaya dari kepala mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah semburan suara, dan kemudian angin kencang datang, meniup beberapa Wuzong hampir ke tanah. Seberapa kuat, apa itu? Terbang sendiri telah menyebabkan prestise yang begitu mengerikan. Seorang Wuzong yang lebih muda, wajahnya sangat berubah. Raja, itu pasti raja di jalan, dan bukan raja biasa, terlalu kuat. Seorang pria tua berambut abu-abu bergumam. Beberapa orang menghirup udara sejuk, beberapa kagum pada arah Luming.
Ribuan mil daratan, di bawah tubuh Luming, dia dengan cepat menuju kerajaan matahari. Namun, tempat ini terlalu jauh dari kerajaan matahari yang terbakar. Bahkan dengan kecepatan Luming saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Di aula pertemuan kerajaan matahari yang terbakar dan sekolah pedang Xuanyuan, pejabat senior sekte pedang Xuanyuan, Lembah Cixiao dan Huachi semuanya duduk, tetapi suasananya sangat bermartabat. Karena, beberapa hari yang lalu, Sekte Pedang Sifang tiba-tiba mengirim pasukan besar untuk melancarkan serangan sengit ke Sekte Pedang Xuanyuan dan Lembah Cixiao. Untuk sementara waktu, pasukan aliansi Sekolah Pedang Xuanyuan, Lembah Huachi dan Cixiao dikalahkan dan tidak dapat melawan. Namun, yang kuat dari beberapa pasukan besar juga menderita banyak korban. Akibatnya, mereka harus terus-menerus mengecilkan kekuatan dan mundur. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Sekte Pedang Sifang hampir mencapai Sekte Pedang Xuanyuan. Sekarang, Lembah Cixiao telah sepenuhnya meninggalkan gerbang gunung, dan mereka semua datang ke Sekte Pedang Xuanyuan untuk bersama-sama menahan serangan Sekte Pedang 10 Sisi. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa kekuatan Sekte Pedang 10 Sisi tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ling Potian, penguasa Lembah Cixiao, menamparkan meja dengan keras dan meraung. Yang paling penting adalah ada legiun ekstra di pasukan Sekte Pedang 10 Persegi, dengan total 100.000 orang. Terlalu kuat untuk melawan bahkan pasukan serigala skala darah merah. Mata Huachi sangat bermartabat. Dikatakan bahwa pasukan Zhao, yang mengenakan pakaian matahari, berasal dari Istana Matahari. Lin Sui menghela nafas dan berkata, pidato ini, suasana adegan, lebih bermartabat. Ini benar-benar tentara matahari dari rumah besar, tapi bagaimana bisa dari prefektur mengirim pasukan untuk membantu Sekte Pedang 10 Persegi? Ling Potian menelepon. Aku khawatir cangkong musim gugur yang dapat membiarkan dari rumah mengirim pasukan untuk membantu Sekte Pedang 10 Persegi. Dia maju sebagai penjaga Dewa Kaisar, jadi dari rumah harus memberikan muka. Lin Sui mengerutkan kening lebih erat. Beraninya dia, apakah kamu tidak takut pada Luming? Berbicara tentang ini, Ling memecahkan langit dan memancarkan firasat buruk di matanya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Qiu Cangkong berani melakukan sesuatu. Apakah ada yang salah dengan Luming? Tidak, saudara Lu sangat berbakat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi dengan begitu mudah? Huachi menggelengkan kepalanya, sulit dipercaya. Namun, suasananya tetap bermartabat. Meskipun mereka tidak ingin mempercayainya, itu adalah fakta bahwa Panglima Serangan Udara musim gugur. Tidak peduli apa, kita harus berpegang pada itu. Lin Sui mengertakkan gigi. Pada saat ini, sesosok berlari dengan bingung dan berteriak, tidak, Tuan, pemimpin Sekte Pedang 10 Persegi, Qiu Yang, yang dipimpin oleh tim tentara elit, telah terbunuh di luar gerbang gunung. Apa, begitu cepat? Di aula, semua orang terkejut. Kumpulkan semua orang dan ikuti aku untuk melawan musuh. Lin Sui meraung, lalu semua orang pergi ke gerbang gunung. Bab 478. Ketika mereka datang ke gerbang sekolah pedang Xuanyuan, mereka melihat bahwa di luar Sekte Pedang Xuanyuan, ada spanduk, dan ada pasukan yang sangat banyak. Tentara dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok dari mereka mengenakan baju besi emas dan mengendarai di bawah pinggul mereka. Mereka adalah singa emas, seperti putaran matahari kemasan. Setidaknya 100.000 pasukan. Legiun Matahari, ini adalah Legiun Matahari Narita. Di sisi Solar Legion, ada Legiun berbaju biru. Pasukan ini adalah pasukan paling elit dari Sekte Pedang 10 Persegi, dengan sekitar 100.000 orang. Kedua resimen, bersama-sama, adalah 200.000. Mereka sangat padat dan luar biasa sehingga banyak murid Sekte Pedang Xuanyuan berdarah dingin. Dengan dua pasukan elit ini, Sekolah Pedang 10 Sisi menerobos dan secara tak terduga terbunuh sebelum Sekolah Pedang Xuanyuan. Sua. Ketika Lin Sui dan mereka keluar, sesosok keluar dari pasukan Sekte Pedang 10 Persegi, berdiri di kehampaan dengan momentum seperti pelangi. Dia adalah Qiu Yang, pemimpin Sekte Pedang Sifang. Lin Sui, sekarang kamu berada di akhir hidupmu, cepat menyerah. Menyerahlah, mungkin kamu akan mati. Musim gugur tidak ada tangan negatif yang dan berdiri, bersemangat tinggi, menatap Lin Sui dengan jijik. Sua. Lin Sui melangkah keluar, juga tertahan dalam kehampaan, dan musim gugur tidak ada yang berlawanan. Musim gugur tanpa yang, kamu hanya mengandalkan kekuatan eksternal, tidak banyak keterampilan. Lin Sui berkata dengan dingin. Haha, Lin Sui, kamu benar-benar naif. Kamu telah menjadi raja dan mengalahkan musuh. Kamu masih belum memahami kebenaran ini sampai sekarang. Sangat sulit untuk dipahami. Pantas saja kamu akan gagal. Autumno yang tertawa puas. Lin Sui tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melihat Legiun Matahari. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian semua di dari Mansion, Isuanyuan Swatsek, tidak pernah tersinggung dari haus. Mengapa mengirim pasukan besar untuk mengepung kami? Haha, bukankah kamu menyinggung kami? Betapa konyolnya.
Di Solar Legion, ada 3 sosok yang terbang keluar, masing-masing memakai baju besi emas, dengan momentum yang bagus. Ketiga orang ini, sebenarnya semuanya adalah setengah tingkat raja yang kuat. Yang di tengah adalah pria besar dengan tinggi lebih dari 2 meter. Dia sangat tinggi. Pria ini baru saja berbicara. Dia memandang Lin Sui dengan dingin dan berkata, "Kamu Sekte Pedang Suanyuan telah memiliki perseteruan lama dengan rumahku, tetapi kamu tidak mengetahuinya." Dia mengatakan kebencian lama, mengacu pada masalah 6 kutub Luming dan Yang. Lin Sui secara alami tidak tahu, ekspresi ketakutan. Pria kekar itu mencibir dan melanjutkan, "Selain itu, bahkan jika tidak ada dendam lama, kamu juga harus dihancurkan. Siapa yang harus membuatmu menyinggung kejeniusan penjaga surgawi Kaisar?" "Kaisar Tian Shenwei, ini Kaisar Tian Shenwei. Apakah kamu di langit musim gugur?" Saat ini, Ling memecahkan langit dan berdiri di samping Lin Sui sambil berteriak. "Haha, ini aku." Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari pasukan sekolah pedang 10 persegi, yang merupakan langit musim gugur. Musim gugur panjang dan langit dingin. Dia tertawa, "Lin Sui, Ling menghancurkan langit, dan kekaisaran matahari harus bersatu. Kamu keras kepala, kamu hanya ingin bunuh diri." Langit musim gugur, sebagai penjaga Dewa Kaisar, kamu bahkan menggunakan kekuatan pribadimu untuk memobilisasi pasukan kekaisaran lainnya untuk memulai perang besar. Ini bertentangan dengan peraturan Istana Dewa Surgawi Kaisar. Jika kamu menyelidikinya, kamu akan dihukum. Kata Lin Sui. "Investigasi. Haha, lucu. Terserah kamu. Bahkan jika kamu pergi ke Istana Dewa Kaisar untuk melaporkanku, siapa yang akan mendengarkanmu? Siapa yang akan mengejarku? Kaisar Matahari yang berbakat, karena kamu hanya seorang tahi lalat kekaisaran kecil. Itu konyol." Langit musim gugur tertawa, "Jangan takut." Brengsek. Lin Sui, Ling Potian, dan yang lainnya semua mengatupkan gigi dan menjadi marah. Tapi di dalam hati, tapi sangat tidak berdaya. Mereka mengerti bahwa Qiu Changkong benar. Mereka adalah satu-satunya raja setengah langkah dari beberapa kerajaan kecil. Di mata Kaisar dan Istana Dewa, mereka tidak memiliki bobot sama sekali. Bahkan jika mereka melapor, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Langit musim gugur, jangan sombong. Luming adalah penjaga Dewa Timur. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah menyerah. Di puncak gerbang Sekte Pedang Suanyuan, Hua Qi berteriak. "Yan Wang, lebih baik aku tidak melihatmu sekarang." Langit musim gugur menyeringai. "Tidak mungkin. Qiu Changkong, apakah kamu kentut? Bagaimana Luming bisa mendapat masalah? Kamu belum mati. Bagaimana Luming bisa mati?" Hua Qi berteriak. "Hua Qi." Langit musim gugur meraung, tubuh mengeluarkan mesin pembunuh yang dingin, tubuh keluar seperti napas umum gunung, mengerikan. "Raja setengah langkah, kamu. Kamu telah mencapai kondisi raja setengah langkah." Lin Sui berteriak dengan suara yang luar biasa. Saat ini, nafas langit musim gugur benar-benar nafas raja setengah langkah. Tampaknya selama periode waktu ini, kultivasi Qiu Changkong juga telah membuat kemajuan besar. Kultivasinya telah menembus ke puncak 9 level Wuzong. Selain itu, dia telah menangkap sinar guntur. Dia benar-benar raja setengah langkah. Ling Potian, Hua Qi, Sang Guanming, Yan Kuan, dan lainnya, wajah mereka sangat jelek. Sudah berapa lama, kultivasi langit musim gugur telah mencapai kondisi raja setengah langkah. Ini benar-benar mengerikan. Qiu Changkong mencibir dan gembira. Dia menatap Lin Sui dan yang lainnya seperti semut mol. Akhirnya, dia memandang Hua Qi dan berkata dengan dingin, "Hua Qi, beraninya kamu. Aku Kaisar Tian Shenwei, kamu adalah pangeran yang telah kehilangan negaranya. Kamu berani memarahiku. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud padaku di depan umum. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu nyawa anjing. Seorang sarjana bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Jika kamu ingin aku berlutut dan mengakui kesalahanku, itu tidak mungkin." Cara minuman dingin Hua Qi, wajah kecil juga tidak memberikan cangkong musim gugur. Mencari kematian. Musim gugur panjang dan matanya dingin. Telapak tangan itu seperti pedang, dan telapak tangan itu dipotong. Wah! Pedang petir, langsung melintasi kehampaan, menuju Hua Qi. Cepat, cepat tidak bisa dijelaskan, Lin Sui, Ling Potian dan lainnya ingin menyelamatkan, sudah terlambat. 8 pangeran, hati-hati. Di sisi Hua Qi, sesosok tua tiba-tiba meledak, tubuhnya membumbung tinggi, dan memotong cahaya pisau. Tapi cahaya dao ini, di langit musim gugur cahaya pedang, seperti bincur jenderal pecah. Puff! Cahaya darah meledak, dan sosok tua itu terbelah dua oleh cahaya pedang langit musim gugur. Kakek Huang. Hua Qi memberikan raungan yang mengguncang bumi. Blok di depan Hua Qi ini adalah paman tua terakhir dari keluarga kerajaan dan orang kuat terakhir dari Wuzong Jiuxiong. Dia meninggal seperti ini. Paman tua Huang telah berdiri di samping Hua Qi, agar tepat waktu, menyelamatkan nyawa Hua Qi. Ah, langit musim gugur, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Mata Hua Qi merah, menatap jalan langit musim gugur.
Denganmu, semut suka hal-hal, juga ingin mati bersamaku, mati. Minuman dingin udara musim gugur yang panjang, adalah lampu pedang yang terpotong. Kong. Kali ini, Lin Sui sudah siap, dan napasnya membumbung tinggi. Dia tiba-tiba memotong pedang dan memotongnya ke arah cahaya pedang langit musim gugur. Ledakan. Raungan yang mengejutkan, kemudian, sosok mundur yang gila. Itu adalah Lin Sui. Saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Orang-orang dapat melihat bahwa Lin Sui memiliki bekas luka yang dalam di dadanya, yang berdarah. Terdengar suara nafas di udara. Orang-orang terkejut melihat langit musim gugur. Bab 479. Lin Sui, pemimpin sekte pedang Xuanyuan dan Raja Setengah Langkah, terluka oleh Qiu Cangkong. Terlebih lagi, langit musim gugur sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Kekuatan bertarung langit musim gugur terlalu mengerikan. Sekte pedang Xuanyuan, semua orang terkejut. Jangan mengira kamu adalah Raja Setengah Langkah. Kamu bisa memblokirku, ku beritahu, Raja Setengah Langkah yang sama, kamu adalah semut tahi lalat di depanku. Langit musim gugur, menghadap ke hutan salju, sangat arogan. Wajah Lin Sui sangat jelek, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, Ling Potian mengikuti Lin Sui, dan mereka berdua kembali ke gerbang gunung. Buka susunan besar untuk melindungi Kaisar. Minuman Lin Sui. Bersenandung, bersenandung. Dengan penyebaran suara Lin Sui, Puncak Qilin, Puncak Qinglong, Puncak Zhu, Puncak Xuanwu dan Puncak Baihu dari Sekte Pedang Xuanyuan memancarkan sedikit getaran, dan kemudian masing-masing memancarkan cahaya cemerlang sebesar gunung. 5 sinar cahaya menyatu untuk membentuk susunan tirai cahaya yang besar dan tak tertandingi, yang menutupi seluruh Sekte Pedang Xuanyuan. Dalam barisan, ki pedang tak terbatas mengembara untuk menjaga Sekte Pedang Xuanyuan. Arai besar ini, yang pernah dihancurkan oleh keluarga Duanmu selama pertempuran sekolah pedang Xuanyuan, telah sepenuhnya dipulihkan dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Coba blokir aku, mimpi. Langit musim gugur berdengung dingin, darah muncul. Pada saat yang sama, tangannya muncul pedang guntur yang berkedip. Mencacah. Setelah minuman besar di langit musim gugur, pedang pertempuran tiba-tiba dipotong, dan roh pedang guntur yang cemerlang dipotong ke arah barisan penjaga besar Sekte Pedang Xuanyuan. Bersenandung. Barisan penjaga Sekte Pedang Xuanyuan bergetar sedikit. Di antara kilatan cahaya, itu membentuk tenda pedang sebesar gunung. Itu terbang keluar dan meledak dengan semangat pedang dari langit musim gugur. Dengan raungan besar, kedua pedang itu menghilang. Di Sekte Pedang Xuanyuan, semua orang menarik napas panjang dan menenangkan hati mereka. Ada sejumlah besar perlindungan Zong. Tampaknya pihak lain akan mencoba menerobos untuk sementara waktu, yang tidak mudah. Brengsek. Langit musim gugur mengaum, ingin terus menyerang. Adik laki-laki, biarkan aku datang. Pada saat ini, suara ringan berdering, dan kemudian, dengan tangan di punggungnya, Sui Chou melangkah keluar dari langit selangkah demi selangkah dan muncul di depan Qiu Cangkong. Kakak bela diri, akan sangat menyenangkan memilikimu. Langit musim gugur penuh dengan kegembiraan. Dengan baik. Sui Chou mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke sekolah pedang Xuanyuan. Matanya menunjukkan sedikit penghinaan dan berkata, hanya susunan kecil, siapa yang bisa terhalang oleh hal-hal yang lewat dari anak-anak. Setelah mengatakan itu, Sui Chou melangkah keluar lagi dan muncul di langit sekolah pedang Xuanyuan, menghadap ke seluruh sekolah pedang Xuanyuan. Pria ini, siapa itu? Di mata Lin Sui dan yang lainnya, ada sedikit kekhawatiran. Ledakan. Pada saat ini, napas Sui Chou, tanpa konvergensi apapun, pecah sepenuhnya. Suasana yang kuat dan menakutkan menyelimuti seluruh sekolah pedang Xuanyuan. Lin Sui dan beberapa raja setengah langkah lainnya, merasakan nafas ini, menghadapi perubahan gila, tiba-tiba berubah pucat tak tertandingi. Raja, ini nafas raja, ini raja. Lin Sui berteriak keheranan, dan matanya penuh keterkejutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kaisar, para dewa, dan raja semuanya keluar. Ling Potian juga meraung. Apakah ini seorang raja? Ya Tuhan, raja yang begitu muda. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Di sekolah pedang Xuanyuan, terdengar suara keras. Mata kaget yang tak terhitung jumlahnya menatap Sui Chou di udara. Melihat ekspresi orang-orang di sekolah pedang Xuanyuan, Sui Chou merasa nyaman di mana-mana, tetapi tidak di hatinya. Dia menyukai tampilan kagum. Hanya arai kecil, hancurkan untukku. Minuman Sui Chou Leng, lambaian tangan, kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas antara langit dan bumi menyatu menuju Sui Chou. Pedang guntur dan kilat dengan panjang kilometer terbentuk dari udara tipis, dan kemudian ditebaskan ke arah sekolah pedang Xuanyuan. Dorong formasi besar, desak formasi besar, lawan dengan seluruh kekuatanmu. Lin Sui meraung. Bersenandung. Arai Huzong bergetar tajam, dan cahaya tak terbatas menyatu untuk membentuk pedang raksasa, yang berhembus ke arah pedang guntur yang dipotong oleh Sui Chou. Ledakan.
Ada suara keras, tapi kali ini, pedang besar dari arah Huzong Sekte Pedang Suanyuan runtuh dalam sekejap. Pedang petir terus memotong susunan Zong yang melindungi Sekte Pedang Suanyuan. Ledakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, formasi Zong pelindung Sekte Pedang Suanyuan runtuh. Menyentuh, menyentuh. 5 ledakan berturut-turut terdengar di 5 puncak, termasuk puncak Kilin, dengan asap dan debu serta melolong. Ini adalah dasar dari formasi Huzong. Mereka yang mengendalikannya akan terbunuh atau terluka. Di Sekte Pedang Suanyuan, banyak orang tertegun dan menatap Sue Chow dengan ngeri. Ya Tuhan, susunan besar pelindung klan rusak. Itu rusak karena gerakan. Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan raja? Banyak orang berteriak ketakutan. Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi, Del, melihat Sue Chow, dan mata mereka penuh kepanikan. Terlalu kuat, mereka semut di depan kekuatan ini. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan jika musim gugur tanpa matahari, orang kuat dari pasukan matahari memandang Sue Chow dengan kagum di matanya. Orang biasa berada di luar jangkauan. Hahaha, istirahat apa? Bahkan kakak laki-lakiku tidak bisa menahan diri. Langit musim gugur tertawa. Kalian semua siap untuk perang duniai. Lin Sui meraung. Pada titik ini, apa yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu perang. Baiklah, jika kamu ingin bertarung denganku, tidak cukup bagiku untuk membunuhmu. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu menyerah, aku akan mengampuni nyawanya, oke. Siapa yang akan menyerah? Sue Chow mencibir ke seluruh sekolah pedang Suanyuan. Mata beberapa orang berbinar, jelas tergerak. Orang-orang dari Sekte Pedang Suanyuan mendengarkan, kami lebih baik hancur daripada hancur. Jika kami menyerah, kami akan terkenal selama ribuan tahun. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Lin Sui meraung. Aku lebih baik mati daripada menyerah pada lembah Cixiao. Lin memecahkan langit dan meraung. Aku, keluarga kerajaan, tidak akan pernah menyerah. Hua Qi juga menelepon. Haha, bagus, bagus. Dalam hal ini, aku akan memberimu waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Jika kamu ingin menyerah, kamu bisa keluar dan menemukanku. Jika kamu tidak menyerah secepat mungkin, datang, kamu akan dibunuh. Berbicara tentang kata-kata terakhir, Sue Chow membuka peluang pembunuhan yang mengerikan, menutupi seluruh penonton, banyak orang terkejut. Kelilingi seluruh Sekte Pedang Suanyuan dan jangan biarkan satu pun pergi. Sue Chow memberitahu Qiu Wuyang. Ya. Autumn Wuyang dengan cepat mengangguk. Setelah itu, Sue Chow berbalik dan sampai di tepi langit musim gugur. Jika Luming benar-benar hidup, jika dia mengetahui beritanya, dia akan datang. Kami akan memberi Luming beberapa hari untuk mati. Sue Chow berbisik ke jalan langit musim gugur. Kakak bela diri bijaksana dan memiliki pengaturan master. Jika Luming tidak mati, itu akan menjadi jalan buntu. Haha, aku sangat berharap dia tidak mati dan bisa datang ke sini. Lalu aku akan membunuh kerabatnya dan teman di depannya dan buat dia menyesal telah menyinggung perasaanku. Autumn Changpong mengertakkan gigi di jalan, wajahnya penuh dengan warna kebencian yang dingin. Bab 480. Mereka sekarang mengepung Sekte Pedang Suanyuan tanpa membunuh mereka. Tujuan mereka adalah menunggu Luming datang. Terlebih lagi, Sue Chow dan Qiu Changpong sangat membenci dan takut pada Luming. Jika mereka tidak memastikan bahwa Luming sudah mati, mereka merasa tidak nyaman. Ledakan. Tentara matahari dan tentara dari faksi pedang 10 persegi menyebar dan mengepung Sekte Pedang Suanyuan. Sue Chow melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah meja batu giok dan beberapa kursi batu giok muncul. Semua meja dan kursi digantung di udara, dan Sue Chow duduk di kursi sesuka hati. Qiu Changpong segera mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkannya ke Sue Chow. Dia juga menuangkan secangkir anggur dengan Sue Chow, menunggu sambil minum. Lin Sui dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Pihak lain akan melakukan perang psikologis dan memaksa beberapa orang yang berpikiran lemah untuk menyerah. Ini untuk menghina kita. Hua Qi bergumam. Pihak lain, yang memiliki Raja Wu yang kuat, dapat dengan mudah menghancurkan mereka, tetapi sekarang mereka tidak melakukannya. Dalam pandangan mereka, ini untuk menghina mereka. Sayang. Lin Sui menghela nafas, bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan. Kekuatan lebih rendah dari yang lain. Tetap pada pos kamu dan lihat perubahannya. Lin Sui memerintahkan untuk turun. Dan dia duduk bersila di depan gerbang gunung, menatap langit musim gugur dan lainnya. Belakangan, Ling Potian, Hua Qi, dan rombongan tinggi lainnya juga duduk bersila di gerbang gunung. Ingat, jika kamu ingin hidup, cepatlah menyerah. Saat aku mengalihkan perhatianku, itu akan terlambat. Sue Chow minum anggur, dan suaranya yang dingin menyebar ke seluruh Sekte Pedang Suanyuan. Di sekolah pedang Suanyuan, banyak orang menunjukkan berbagai ekspresi. Beberapa orang, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menganggap kematian sebagai milik mereka. Beberapa orang, mata berkedip, mengembara. Waktu, perlahan berlalu, sekolah pedang Suanyuan, suasananya semakin tertekan.
Aku menyerah, aku memilih untuk menyerah. Tiba-tiba, di kaki gunung, seseorang berlari keluar dan berteriak. Seorang pria parubaya, tergila-gila pada penampilan luar. Itu dia Ken di rumah Harimau Putih. Sialan, aku sudah lama bersama keluarga Duanmu. Aku yakin mereka pengkhianat. Seorang tetua berjubah emas meraung. Hahaha, oke. Menyerah dan jangan membunuh. Pemimpin Qiu, buat pengaturan. Dia akan menjadi anggota Sekte Pedang 10 Sisi di masa depan. Sue Chao tertawa. Ya. Autumn yang dengan cepat mengangguk setuju. Aku juga menyerah. Aku juga akan menyerah. Saat ini, lebih banyak orang berteriak dan berlari keluar, lebih dari selusin orang. Pengkhianat, pengkhianat sialan. Seseorang berteriak. Orang-orang dapat melihat bahwa orang-orang ini berasal dari rumah Harimau Putih. Bagus kalau orang-orang ini pergi, kata Lin Sui. Lalu ada keheningan. Namun, di sekolah pedang Xuanyuan, suasananya lebih tertekan. Pada hari pertama, saat berlalu, tidak ada orang lain yang menyerah kecuali belasan orang yang menyerah ke rumah macan putih. Keesokan harinya, hati orang-orang menjadi semakin tidak stabil. Hati beberapa orang semakin cemas, ini seperti menunggu kematian, siapa yang bisa menerima. Meskipun mereka tahu, Lin Sui tidak mungkin. Hari ketiga. Aku menyerah. Aku akan menyerah. Pada hari ketiga, seseorang akhirnya keluar dari Sekte Pedang Xuanyuan. Kali ini, tidak terbatas pada halaman Harimau Putih, bahkan halaman lain, juga mulai bergegas keluar dari sekolah pedang Xuanyuan. Ada murid tingkat perunggu, murid tingkat perak dan bahkan penatua. Sayang. Lin Sui menghela nafas, seolah-olah sudah sangat tua. Waktu berlalu, sampailah pada hari keempat. Pada hari keempat, jumlah orang yang menyerah tiba-tiba pecah dan meningkat pesat. Aku menyerah. Orang-orang yang berteriak minta menyerah itu berbondong-bondong. Ada ribuan orang. Ada Sekte Pedang Xuanyuan, Lembah Cixiao dan keluarga kerajaan. Sialan, pengkhianat, pengkhianat terkutuk. Ling Potian sangat marah dan ingin bergegas keluar untuk membunuh mereka yang menyerah. Namun, jumlah orang yang menyerah masih terus bertambah. Pada hari keempat, hampir 4.000 orang menyerah. Pada hari kelima, penyerahan diri lebih sedikit, tetapi ada juga sekitar 1.000. Pada hari keenam, Sue Chao memukul meja dengan keras. Sudah lebih dari 5 hari. Lu Ming belum datang. Menurutku, Lu Ming sudah mati. Sue Chao. Kakak bela diri, kenapa kamu tidak menunggu beberapa hari, kalau Lu Ming tidak mati? Jalan langit musim gugur. Dia takut pada Lu Ming. Apa yang kamu takutkan? Lakukan dulu, hancurkan semuanya, lalu tunggu. Sue Chao. Kalau begitu, lakukan sesuai dengan metode kakak bela diri. Langit musim gugur menunjukkan jalannya. Sua. Sue Chao bangkit dan melangkah maju. Ledakan. Pada saat ini, Lin Sui tiba-tiba bangkit, menghembuskan nafas yang kuat di tubuhnya, dan berkata, siapa yang akan menemui musuh bersamaku? Aku. Lin memecahkan langit dan meraung. Aku. Dan aku. Sang Guanming, Yan Kuan, Sekte Pedang Xuanyuan dan Lembah Cixiao, serta 2 raja setengah langkah lainnya, bersama dengan beberapa tetua berjubah emas, merespons satu demi satu. Nafas meledak dan berkumpul bersama untuk membangkitkan badai. Mengaum. Raungan rendah, sosok tinggi muncul di samping Lin Sui dan yang lainnya, tetapi darah mata emas kaku. Haha, hanya beberapa raja setengah langkah, dan beberapa raja setengah langkah bukanlah semut mol. Mereka ingin bertarung denganku, itu di luar kemampuan mereka dan mereka mencari kematian. Sue Chao mencibir. Jika kamu seekor anjing, kamu berani menyerang Sekte Pedang Xuanyuan. Kamu bahkan lebih sombong dan ingin mati. Saat suara Sue Chao turun, suara dingin lainnya terdengar. Mendengar suara ini, Sue Chao, tubuh Qiu Changkong bergetar hebat dan berseru, Lu Ming. Dan Lin Sui, Huachi dan yang lainnya juga terkejut, berteriak, Lu Ming, ini Lu Ming. Orang tidak bisa tidak melihat ke sumber suara. Di langit yang jauh, kilatan petir, menuju sisi ini. Terlalu cepat, terlalu cepat. Momen pertama, setidaknya masih puluhan mil jauhnya, momen berikutnya, sudah dekat. Kilatan petir, di langit, ada sosok tampan, bukan Lu Ming, tapi siapa itu? Tidak apa-apa, aku di sini. Mata Lu Ming menyapu dan hatinya tiba-tiba lega. 5 hari ini, dia tidak tidur, jalan gila, akhirnya tiba. Lu Ming, kenapa kamu datang sendiri? Ada seorang raja di sisi lain. Kamu harus segera pergi dan melaporkan masalah ini ke lapisan atas istana Dewa Kaisar. Lin Sui memanggil dengan tergesa-gesa. Ya, Lu Ming, cepat pergi. Sebagai penjaga Dewa Kaisar, mereka sebenarnya menyalahgunakan hak pribadi mereka untuk memobilisasi pasukan darah Kekaisaran Zhao. Ini bertentangan dengan peraturan istana Dewa Surgawi Kaisar. Kamu hanya perlu melapor kepada mereka. Kurasa mereka tidak berani melakukan apapun pada kita. Huachi juga menelepon.
Jika ada raja di sisi lain, Luming sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Lebih baik pergi dulu dan melaporkan situasinya ke Istana Dewa Kaisar. Luming Nai adalah penjaga Dewa Timur, yang statusnya di luar perbandingan mereka. Selama dia melaporkan situasinya, pejabat tinggi Istana Dewa Kaisar pasti akan memperhatikannya. Tidak ada salahnya. Luming sedikit memberikan tekanan, Lin Sui dan orang lain diam. Tak terlihat, Luming di hati Lin Sui, sudah memiliki pamor yang luar biasa. Kemudian, melihat Qiu Changkong dan Sui Chao, Luming berkata dengan dingin, kalian berdua ayam pedas. Aku khawatir kamu tidak memiliki keberanian. Anjing tua di belakangmu yang menyuruhmu datang ke sini. Terima kasih sudah subscribe Penatua.